Baik, recording sudah jalan. Kita mulai saja. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan doa dulu ya sahabat-sahabat ya. Mari kita tundukkan kepala kita, rendahkan hati kita, angkat setinggi-tingginya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat semuanya, setelah sekian lama kita nggak berjumpa, kita jumpa lagi nih ya, dan alhamdulillah hari ini cukup ramai ini ya, cukup ramai, mudah-mudahan berdatangan lagi yang lainnya supaya menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala atas semua ikhtiar kita, semua waktu yang kita manfaatkan ya, yang akan dipertanyakan kembali nanti pada saat kita berpulang. Kayaknya kemarin tempo hari itu saya bicara mengenai keluarga yang terpisah dan kemudian akan berjumpa lagi, betul ya? Itu ya kalau nggak salah ya. Ya alhamdulillah kita ada satu persatu, baik sahabat maupun keluarga, kita menyaksikan berpulangnya mereka kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah memberikan pembelajaran kepada kita yang masih hidup ya, kepada kita yang ditinggal. Saya sendiri juga baru beberapa saat yang lalu saya ditinggal salah seorang orang tua kami ya, tante saya almarhumah, semoga Allah ridho dengan beliau, karena beliau ini juga seperti ibu saya kecil bersama dengan beliau bertahun-tahun gitu ya, 2 tahunan kalau nggak salah saya sempat apa istilahnya, disapih mungkin ya dengan beliau ya gitu, makanya jadi segemuk ini nih itu. Dan beliau ini termasuk seperti kayak Mas Adi gitu ya, sangat tangannya dengan hewan tuh sangat ringan gitu ya, sangat lembut gitu, sehingga sepeninggal beliau ini ya memang peliharaannya itu begitu banyak gitu ya, kucing, kemudian ada angsa dan seterusnya. Kalau salah saya pernah cerita ini kepada Mas Adi nih, saya punya tante yang sama seperti rumah Mas Adi ya, banyak sekali kucingnya. Nah, beliau baru saja berpulang, semoga Allah ridho dengan semua amal ibadahnya. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya. Nah, kalau kita lihat hari ini kita akan bicara mengenai satu hal yang sebenarnya seringkali kita paham, tapi seringkali kita nggak terlalu merasa penting ya, Kita bicara hari ini mengenai, kalau kita lihat tadi ada fenomena-fenomena ya, pada keluarga, ada sahabat, ada orang tua kita gitu kan, yang kemudian sudah mendahului kita. Kemudian ada fenomena-fenomena, berita-berita yang terjadi gitu kan. Ada lagi kejadian nih, baru aja masuk nih kejadian nih, berita mengenai ya nggak apa-apa lah disebutkan di sini ya, ada supporter sepak bola itu antara Arema Malang dengan Persebaya Surabaya, itu sampai 120-an orang wafat karena bentrok supporter. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sesuatu hal yang seringkali kalau kita dengar ya, baik itu berita maupun kejadian-kejadian ya dari lingkungan kita, sesuatu yang seringkali membuat kita itu ada yang merasa sedih, ada yang merasa marah, ada yang merasa ditinggal, ada yang merasa kecewa, ada yang merasa bahagia, dan seterusnya. Ya, apapun yang dirasakan, sebetulnya semua kejadian-kejadian itu Allah sajikan kepada kita, Allah berikan di hadapan kita untuk memberikan pembelajaran. Ya, nah seringkali kita tidak sampai kepada hikmah ya. Jadi setiap hal yang ada disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempat masuk ke dalam mata kita, sempat masuk ke dalam hati pikiran kita, cobalah tantang diri kita sendiri untuk mencari yang namanya al-hikmah. Ya, apa hikmahnya? Apa pembelajaran Allah mengenai, nggak mungkin, tidak pernah ada sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala itu yang percuma, nggak pernah, sedikit pun tidak ada sama sekali. Setiap detik yang kita rasakan itu selalu ada amanahnya. Setiap peristiwa yang kita dengar itu selalu ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita mau
melihatnya lebih jauh. Sahabat semuanya, ya. Apa yang kita perlu kita pelajari di sini? Nah, untuk kita bisa memahami semua pesan itu, sahabat semuanya, ya, untuk bisa kita memiliki kepekaan bahwa ini adalah bagian dari yang Allah sudah siapkan, ya, kepada kita. Ini Mbak Sofi masuk. Ya, saya sapa dulu ya. Untuk kita bisa mendapatkan kepekaan mengenai apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sofi. Selamat hadir bersama-sama dengan kami semua di sini. Alhamdulillah bisa berkumpul. Saya sudah mulai, kita lanjutkan ya Mbak Sofi ya. Nah, sahabat semuanya, semua kejadian-kejadian yang Allah titipkan sempat ada di kepala kita, di mata kita rasakan. Tadi adalah catatannya adalah carilah hikmahnya, ya. Nah, hikmah itu bisa didapatkan kalau kita menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita, yang merupakan pembeda manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Ya, pembeda manusia, ada dia, ini saya juga ada dia masuk nih. Kamu masuk aja, ada dia masuk. Assalamualaikum, ada dia. Adalah pembeda manusia dengan makhluk Allah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia, apa kabar? Dia, Mbak Sofi. Selamat bergabung. Kita sudah mulai. Kita lanjut ya. Ya, Assalamualaikum. Baik. Sekali lagi saya ulang sedikit ya. Allah menitipkan banyak kejadian selama kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehidupan yang ada di rumah tangga kita, kehidupan yang ada di luar, apapun. Ya, pastikan diri kita itu mampu untuk melihat peka terhadap kejadian-kejadian yang sempat dititipkan Allah untuk kita saksikan supaya mengambil hikmahnya. Nah, sahabat semua, sekali lagi, untuk kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang Allah titipkan, dibutuhkan suatu bekal yang mana dibekali oleh Allah kepada manusia yang tidak dibekali kepada makhluk yang lain. Apa itu? Ya, bekal itu namanya adalah akal. Sahabat semua, akal, ya, akal. Kita udah sering diskusi mengenai akal. Akal itu adanya di mana? Akal itu ada di sini ya. Ya, akal itu adanya di kepala. Lebih tepatnya akal itu adanya di sini, sahabat. Ya, kalau bahasa Islamnya namanya qalbi, gitu ya. Qalb. Nah, akal, qalb, ya. Nah, akal kita ini, ya, akal kita ini nanti yang akan menggerakkan. Akal kita ini adalah yang pertama kali menerima respon, ya kan? Panca indera kita menerima responnya, mata kita menerima aroma, kita bisa membau, mencium aroma, ya. Telinga kita bisa mendengar, kulit kita bisa merasakan, ya. Nah, semua itu dimasukkan ke dalam badan kita, ya kan, digerakkan kepada otak kita, lalu dicerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ya? Semoga sehat ya. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Ya, selamat bergabung. Kita lanjut ya. Ya, Bang. Ya, Bang. Semua kejadian yang ada di alam ini masuk melalui panca indera kita, ya, kemudian dirasakan itu oleh syaraf-syaraf kita, neuron kita di kepala, dan yang penting adalah setelah itu dibawa ke akal kita. Nah, inilah peran dari akal kita untuk menerjemahkan semua proses-proses atau semua stimulus yang datang melalui panca indera kita itu. Akal kita memproses. Setelah memproses akal kita, maka akal kita akan memberikan respon. Datang input, proses, output, gitu kan sistem ya, sistem yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Laqad auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dibuatlah manusia itu sebaik-baiknya sebuah sistem oleh Allah Subhanahu wa taala. Panca indera kita menerima, kemudian dimasukkan, diproses di dalam akal kita, di dalam kolbi kita untuk menjadi respon-respon. Nah, responnya nanti dibalikan lagi oleh akal kita, dikembalikan lagi kepada penggerak dari seluruh panca indera kita, dikembalikan lagi kepada mesinnya di kepala, yaitu otak kita. Ya, otak kita kemudian merespon. Nah, jadilah otak kita itu merespon baik yang sifatnya fisik maupun sifatnya non-fisik. Ya, misalkan sifatnya fisik adalah, misalkan kita mengeluarkan air mata kalau kita bersedih. Ya kan, kita tersenyum pada saat kita bahagia, atau tertawa terbahak-bahak pada saat itu menjadi lucu. Ya, yang non fisik misalkan adalah jantungnya menjadi berdebar-debar, ya, jantungnya menjadi berdebar-debar karena khawatir, karena takut, karena sedih, karena marah dan seterusnya. Ya, apalagi kalau lagi marah tuh bukan cuma jantung yang berdebar-debar, tapi tekanan darah menjadi tinggi dan seterusnya ya. Itu sebabnya orang-orang yang sering nggak bisa menahan amarahnya,
Ya jadinya tinggi dia tuh ya tekanan darahnya ya, menahan amarah. Padahal menahan amarah itu yang ditahan tuh sebenarnya siapa tuh? Responsnya apa tuh? Kalau kita lihat dari urutan cerita tadi, yang dikendalikan tuh apa itu sebenarnya? Akalnya sahabat semua yang dikendalikan. Akalnya. Ya. Jadi akal ini benar-benar penting. Tidak heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan di dalam salah satu hadisnya bahwa di dalamnya badan kita itu ada jantung, ada apa namanya, ada daging, segumpal daging yang berdegup-degup gitu ya. Yang mana kalau baik dia maka baiklah seluruh amal kita, kalau jelek maka jeleklah amal kita. Maka disebut akal ya, kolbi. Nah, sahabat semua, itulah yang membedakan antara kita nih ya, manusia ya dengan makhluk yang lain ya sahabat semuanya. Makhluk yang lainnya tuh tidak dilengkapi dengan akal itu sahabat. Jadi makhluk lain itu lebih kepada respon antara fisik ketemu panca indera langsung kembali kepada panca indera ya. Panca indera rangsangan langsung respon. Itulah makhluk yang lain. Jadi tidak sempat ada pencernaan, tidak dicerna gitu loh sahabat. Ya nggak pernah ada proses kalau dengan makhluk yang lain. Hewan gitu ya, hewan disayangi ya mereka akan percaya kepada kita. Kucing yang dia membuka dirinya bisa menggeletak menunjukkan perutnya, itu kan tandanya dia terbuka dengan kita. Tetapi dia tidak memproses melalui akalnya, tapi itu adalah insting, adalah respon. Jadi apa? Panca indera langsung masuk ke kepala, ke otak, langsung dikembalikan lagi dalam panca indera. Tidak sempat ada proses ke dalam akal. Itu yang membedakan makhluk lain dengan kita. Tumbuhan juga demikian ya, tumbuhan disiram gitu kan dengan air dengan baik, diajak bicara juga demikian. Katanya kalau kita ajak bicara tumbuhan maka dia akan lebih subur. Nah, itu respon terhadap dia tidak sempat berpikir ya, tetapi tumbuhan itu semuanya tidak ada akal dan mereka adalah dari fisik berubah menjadi fisik lagi. Dari perlakuan fisik berubah menjadi fisik lagi gitu. Ya. Walaupun demikian, sahabat semuanya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa kalau kita mengetahui ya sebenarnya setiap benda yang ada di bumi ini, tumbuhan, binatang, hewan, gitu semuanya bertasbih untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tasbih. Jadi mengingat Allah dengan caranya masing-masing. Ya, itu pun bukan karena ada akal menempel, tetapi karena sunatullah. Ya, karena sunatullah sudah diberikan kepada Allah ketentuan bahwa aku begini ya kira-kira ya, engkau diciptakan adalah untuk apa? Ila liya'budun gitu kan. Ya. Allah ciptakan tuh semua makhluk itu adalah untuk mengabdi, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi manusia dan jin, ya kan? Tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Jadi penting sekali akal tadi, peran akal itu ya membedakan kita dengan makhluk lain, sahabat semua. Nah, sayangnya yang memprihatinkan seringkali kita ini sudah mendapatkan modal yang paling indah, paling istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala, pembeda dari seluruh makhluk yang ada. Tapi kita sia-siakan, gitu. Bahkan kita tempeli akal kita itu dengan perlengkapan lain yang namanya adalah penyakit akal, sahabat semuanya. Ya, nah, saya akan memberikan beberapa gambaran mengenai pentingnya akal ini, ya, dan bagaimana kedudukannya akal ini di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yuk kita lihat ada beberapa referensi ya, sahabat semuanya. Beberapa referensi. Yang pertama, coba kita lihat di sini dari Al-Isra ayat 70 ya. Al-Isra ayat 70. Al-Isra ayat 70. Saya akan sampaikan artinya saja. Mas Agus masuk ya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus sudah bergabung. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya Mas Agus. Ya, semoga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan ya. Siap. Ya, alhamdulillah. Baik. Al-Isra ayat 70. Nanti tolong dipelajari lagi ya. Saya akan bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas banyakkan makhluk yang telah diciptakan. Ya. Nah, jadi di sini Allah tegaskan gitu. Manusia ini kita nih anak-anak Adam itu mulia loh. Kita mulia loh sahabat ya.
Bagaimana nggak mulia kita ya? Coba bayangkan Allah apa yang kurang coba ya dikasih satu, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, ya kan? Jadi posisi kita di darat dan posisi kita di laut itu kita mandatori, apa namanya? Kita menguasai gitu loh sahabat. Bisa menguasai darat, bisa menguasai laut. Diberikan oleh Allah rezeki dari yang baik-baik. Tuh, ini kadang-kadang manusia juga ngawur sih ya, sahabat semuanya ya. Udah dikasih rezeki yang baik-baik, tapi lebih senang cari rezeki yang jelek-jelek gitu. Aneh kan? Kalau itu udah bagian dari yang Allah muliakan dong. Diberikan rezeki yang baik-baik. Kami lebihkan, kata Allah, dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan, yaitu akal tadi, sahabat semua. Ya, akal. Gitu. Nah, lalu tadi ya, Al-Isra 70 tadi menunjukkan bahwa kalian ini manusia nih istimewa loh. Sekali lagi istimewa. Ya di ayat yang lain itu disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya kan sebaik-baiknya Allah ciptakan sebuah makhluk itu manusia. Sahabat semuanya, ya. Ya, sering jadi nggak salah kan ya kalau Allah sangat suara nggak kedengaran. Sebentar. Cek 1 2 3 suara kedengaran? Respon? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Kedengeran. Baik, ya. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk ya. Sebaik-baiknya makhluk. Kalau sebaik-baiknya manusia siapa? Sebaik-baik manusia adalah yang takwa, ya. Sebaik-baik manusia adalah takwa. Nah, sebaik-baik makhluk adalah manusia. Jadi kalau kita sudah menjadi manusia nih, mudah-mudahan semuanya mengaku manusia. Lalu jadikanlah menjadi diri yang takwa. Masya Allah, itu kan luar biasa, sahabat semuanya. Udah di kedudukannya di dalam kedudukan makhluk sebaik-baiknya mulia, di yang kebaik-baik yang mulia ini juga menjadi yang terbaik lagi, yaitu yang takwa ya. Makanya penting. Akal adalah kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Demikian referensi dari pesan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Isra 70. Kita lihat lagi dalam suatu referensi yang lain ya, di dalam surat An-Nahl ya, An-Nahl ayat 12 ya. An-Nahl ayat 12. Nah, ini pentingnya nih ya, kalau memang akal itu sebagai sebuah sesuatu yang menjadi pembeda. Emang kenapa gitu? Emang kenapa akal itu menjadi pembeda? Nah, kita lihat An-Nahl ayat 12 ya. An-Nahl ayat 12. Auzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya demikian. Auzubillahi minasyaitonirrajim, dan Dia Allah menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Sekali lagi, dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, ya. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu. Coba Allah Maha Baik ya, untukmu dengan perintahnya. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan dari Allah bagi kaum yang berakal. Sahabat semua. Ya. Allah tegaskan bahwa lihat, aku tundukkan malam, siang, matahari, bulan, aku tundukkan. Sahabat begini ya, sahabat siang ya, sahabat semuanya ya. Lihat proses pergantian siang menjadi malam, malam menjadi siang. Memang bisa kita atur, sahabat semuanya. Memang bisa kita ntar dulu, jangan datang dulu pagi, saya masih pengen istirahat. Atau kita sedang sibuk malam jangan datang dulu, saya sedang sibuk. Gitu kan. Bintang-bintang ditundukkan ya oleh Tuhan dengan perintahnya. Matahari jangan terbit dulu. Bulan yang segede gitu, matahari lebih besar lagi. Memang kita bisa kuasai, sahabat semuanya. Nyatanya ya kan, Allah tundukkan mereka malam, siang, matahari dan bulan untuk kita, untuk manusia. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Maksudnya itu ditundukkan bukannya kita mengatur, sahabat semuanya. Yang maha mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tuh mampu beradaptasi. Kita tuh mampu menggunakannya. Bukan menggunakan situasinya. Contoh paling gampang ya kan, dengan matahari kita akhirnya bisa mengetahui proses fotosintesis. Dengan matahari kita paham ternyata tumbuhan-tumbuhan itu bisa menjadi besar karena adanya sinar matahari, maka sinar matahari sumbernya kehidupan. Dengan adanya matahari maka terjadilah proses sirkulasi air. Diangkat air itu dengan panas matahari di lautan, diangkat menjadi uap menjadi awan didorong sama angin sampai ke tempat dingin di gunung, dijadikanlah air masuk ke dalam tanah menjadi mata air, dipakai manusia untuk
kehidupan, sampai lagi ke laut, dan seterusnya. Sahabat semuanya. Ditundukkan tuh begitu maksudnya. Ditundukkan tuh artinya kemampuan kita adalah untuk menggunakan situasi-situasi, adanya malam, adanya bintang. Kenapa kita bisa menggunakan bintang? Lihat bagaimana pelaut-pelaut sebelum masa sekarang. Kalau sekarang sih gaya banget pakai GPS, gitu ya. Pakai GPS, pakai satelit, itu gaya banget, luar biasa ada manusia nih ya. Zaman sekarang, zaman dulu, sahabat semua yang dilihat itu adalah rasi bintang. Apa tuh namanya? Bintang utara apa tuh? Orang namanya bilangnya apa sih? Bintang utara ya. Bintang utara itu petunjuk pertama untuk para pelaut untuk bisa nggak kesasar, sahabat semuanya, di lautan yang nggak jelas. Kalau kita di lautan itu begitu nyemplung di lautan, ke arah depan, ke arah belakang, ke arah kanan, ke arah kiri, sama aja pandangannya, gitu kan. Nah, dengan adanya bintang utara, padang pasir lebih ngeri lagi. Padang pasir yang saya dengar kisahnya adalah kalau kita berada di tengah padang pasir, ke arah depan, ke arah belakang, ke arah kanan, dan ke arah kiri, bukan hanya sama saja, tapi berubah-ubah. Berubah-ubah, itu aja ada gunung, tiba-tiba gunungnya nggak ada, pindah gunungnya ke kiri, dan seterusnya. Nah, ditundukkanlah bintang-bintang untuk Allah, untuk kita, untuk manusia. Untuk siapa? Untuk kita yang berakal, sahabat semuanya. Maksudnya, lihat bahwa faktor-faktor tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disiapkan untuk kita kelola. Ada cara, ada metodologi, gitu kan? Ada apa namanya? Ada sebab akibat, gitu. Asalkan kita mau berakal, mau berpikir, sahabat semua. Jadi luar biasa, dua ayat ini saja sudah menunjukkan begitu pentingnya peran akal kita itu. Al-Isra ayat 70 dan An-Nahl ayat 12. Sahabat semua, ya. Lalu kalau kita lihat lagi, ya. Jadi jelas ya, sahabat semuanya, ya. Kita bisa lihat jelas bahwa akal itu yang dimaksud, ada orang-orang nih, sahabat semua, ya. Udah dia mendapatkan sebuah nikmat yang namanya akal, tetapi dia tidak mau gunakan. Dia tidak mau berpikir. Dia tidak mau berusaha untuk melihat, untuk menggunakan situasi yang ada. Tadi kita mulai, pada saat sesi ini di awal, saya cerita kepada sahabat-sahabat semuanya mengenai bagaimana saya kagumnya dengan Mbak Sofi. Halo Mbak Sofi. Saya lihat status Mbak Sofi di situ yang sedang mengolah di rumahnya, workshopnya, gitu kan. Ada para stafnya di sana, cirengnya juga enaknya luar biasa, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Julio. Alhamdulillah. Itu kan contoh nyata. Kenapa saya ajak ngobrol ke sana? Karena itu yang namanya contoh nyata, yaitu seseorang bisa dengan menggunakan akal maka menghasilkan. Insya Allah kita tuh makanya di dalam Islam itu kan tidak ada istilah berputus asa di dalam Islam. Tidak ada loh ya istilah berputus asa. Pintu tertutup tuh nggak ada di dalam Islam. Ya. Karena kita itu menyadari, seorang Islam, seorang takwa, seorang Muslim itu sangat menyadari, dibekali dengan sesuatu yang nggak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu namanya akal. Sehingga situasi yang diberikan oleh Allah nih, situasinya apa? Misalnya lingkungan yang rajin, lingkungan yang kreatif, itu bisa kita jadikan kita gunakan gitu, dalam tanda kutip ya, kita gunakan untuk menjadi keberkahan untuk banyak orang. Ya, sahabat semua ya, bisa dipahami tadi ya, jadi dua acuan surat tadi saja dulu ya, dari An-Nahl ayat 12 ya, dan sahabat tadi Al-Isra ayat 70. Nah, lebih jauh lagi sahabat semua, ya lebih jauh lagi. Untuk bisa kita lihat tadi ya, bagaimana matahari, bulan ditundukkan, bintang ditundukkan, ya. Kemudian Allah siapkan itu laut, daratan bisa kita kuasai. Semuanya karena untuk orang-orang yang berakal. Untukmu orang-orang yang berakal. Maksudnya, sahabat semuanya, untuk kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, teknologi, cara-cara, solusi-solusi, maka dibutuhkan akal yang sehat. Maka dibutuhkan akal, lebih-lebih adalah akal yang sehat. Karena yang Allah kasih ini nih, ya, yang Allah kasih nih, lihat ya, sahabat, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi sebentar ya, lihat ya, yang An-Nahl, Al-Isra ayat 70 ya. Kami beri mereka, auzubillah minasyaitonir rajim, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Tuh lihat.
ya. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, ya. Untuk dengan kalau mereka menggunakan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan, yaitu akal. Jadi kalau kita menggunakan akal kita dengan benar, sekali lagi, kalau kita gunakan akal kita itu bisa digunakan untuk solusi-solusi, menemukan misteri-misteri, jawaban-jawaban dari kesulitan-kesulitan, dari pertanyaan-pertanyaan, ya. Tapi ingat bahwa akal yang baiklah atau akal yang sehatlah yang bisa memberikan rezeki yang baik-baik pada kita. Dengan kata lain, akal sendiri juga bisa mendorong kita, ya, kepada rezeki yang tidak baik, kepada kezoliman. Itu juga dorongan akal, sahabat. Tapi akal yang berbeda, yaitu akal apa? Akal yang ketempelan nih, akal yang ketempelan. Bukan yang warnanya putih yang udah ketempel-tempel, sahabat semuanya. Kita akan masuk ke sana sekarang, ya. Baik. Nah, jadi kembali, semua kondisi, semua situasi yang menghampiri kita itu ada amanahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalkan kita mau berpikir. Ya. Asalkan kita mau peka. Pekanya kita itu karena kita mau berpikir. Kalau kita lewat saja begitu sudah nggak dapat apa-apa, nggak dapat hikmahnya. Kasihan kita sahabat semuanya, ya. Nanti dimarahin sama yang ngasih amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sahabat semuanya. Sekarang saya akan masuk ke dalam sebuah riwayat, ya, sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, salah satu hadisnya, dan di mana interaksi beliau dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, dengan sahabat yang bernama Mu'adz, nama panjangnya Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah anak muda, ya, seorang bagian dari kaum Ansor, ya, masih muda gitu, ya. Dan beliau ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ini sangat efektif dan optimal menggunakan akalnya. Gitu, menggunakan akalnya. Jadi benar-benar berbasis kepada akal yang terjaga kesehatannya, akal yang terjaga amanahnya, dan digunakanlah akal itu untuk menjadi solusi-solusi, sahabat semuanya. Di dalam salah satu riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus, ya, Mu'adz bin Jabal ini untuk menjadi utusan, ya, menjadi utusan, duta gitu, ya, menjadi duta ke negeri Yaman, ya, menjadi duta ke negeri Yaman. Nah, sahabat, lihat posisi akal di sini, ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya nih kepada Mu'adz, mau menjadi duta kan, mau dilepas gitu, ya, mau dilepas. Rasulullah SAW berkata demikian, ya kan? Mu'adz, wahai Mu'adz, apa yang menjadi peganganmu? Kan mau pergi nih, ya, ke Yaman. Nanti apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu? Dalam mensolusikan sesuatu. Apa yang jadi peganganmu, Mu'adz? Kata Rasulullah SAW. Mu'adz menjawab, Kitabullah, Al-Quran. Al-Quran, ya Rasulullah SAW. Gitu kan? Baik, kata Rasulullah SAW. Bagaimana jika kamu tidak jumpai Kitabullah? Ya, misalkan adalah, ya, terlupa, tidak berjumpa dengan kitab, tidak berjumpa dengan Quran. Apa yang terjadi? Kalau tidak ada kitab, bagaimana? Lalu Mu'adz menjawab adalah, saya putuskan dengan sunnahmu Rasulullah SAW. Dengan sunnah. Lihat sahabat, Al-Quran pegangan pertama, sunnah pegangan kedua. Ya, bekal kedua. Bila kamu nggak ketemu sunnah Rasulullah, gimana Mu'adz? Kata Rasulullah SAW. Kalau nggak ketemu juga, gimana sunnahnya? Nah, apa jawaban Mu'adz? Saya gunakan pikiranku untuk berijtihad. Dan insya Allah tidak akan bersia-sia. Berseri-seri wajah Rasulullah SAW mendengar hal tersebut. Ya kan, Rasulullah SAW menyampaikan segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhoi oleh Rasulullah. Masya Allah, lihat akal yang ketiga digunakan. Ya, saya gunakan pikiranku, akalku, ya, untuk berijtihad, untuk mengelola, untuk memproses, sahabat semuanya. Jadi jelas sekali, landasan kita di dalam menghadapi segala sesuatu
sebagai seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas landasan kita mutlak adalah Quran. Sahabat semuanya, Quran. Ya, kalau kita nggak ketemu Qurannya, nggak ketemu landasannya, ya kan, yang mana sebenarnya mungkin kita bisa ketemu, tetapi mungkin ada suatu saat kita terlupa atau kita tidak bisa bertanya kepada seseorang, gitu kan. Maka gunakan hadis, ya, gunakan sunnah Rasul. Ya, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, ucapkan, perbuatan, gitu ya, contohkan. Nah, kita mengikut saja, ya, karena jelas dasar hukumnya jelas, gitu kan. Kita berada di dalam barisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nggak mengada-ngada. Nah, tetapi kalau itu pun nggak ketemu, sahabat semuanya, maka akal yang digunakan. Akal. Jadi begitu pentingnya ya posisi akal ya, untuk kita menjadi bekal, sahabat semuanya, di dalam kita memutus perkara, di dalam kita mencari solusi. Nah, sahabat semuanya, sehingga begitu pentingnya posisi akal. Tadi ya, rezeki yang baik-baik itu datang dari akal yang baik-baik, sahabat semuanya. Maksudnya posisinya akal bersih. Posisi akal itu akal yang, kalau gini nih, gini, cara membacanya tuh gini, sahabat ya, lihat ya, 3 kan ya, Quran, hadis, akal. Sekali lagi, bekalnya kan tadi Muaz, sahabat Muaz bin Jabal, adalah bekalnya untuk bisa menjadi duta, itu adalah Quran, hadis, akal. Oke, sekarang kita balik nih. Kita balik, akal yang bagaimana sih yang bisa menjadi bekal? Akal yang selalu diwarnai dengan hadis dan Quran. Begitu sahabat cara bacanya. Jadi kalau akal itu tidak pernah diwarnai dengan Quran dan hadis, sahabat semuanya, ini akal ini bahaya untuk jadi bekal, sahabat semuanya. Nggak bisa, sudah mutlak seperti itu urusannya, aturannya kayak begitu. Yang diminta Rasulullah SAW dalam setiap ucapan, dalam setiap diskusi, dalam setiap pernyataan itu selalu punya makna, sahabat semua. Maknanya harus dalam dan kita harus sampai ke sana. Coba lihat kalimat tadi, percakapan tadi. Ya Muaz, apa sih yang mau menjadi bekalmu? Quran, Rasulullah. Kalau nggak ada Quran, apa? Hadis, Rasulullah. Kalau nggak ada hadis, apa? Akal, Rasulullah. Aku berijtihad kepadanya. Bagaimana dia bisa berijtihad, bisa mendapatkan suatu pegangan si akal ini yang sunnah dan Rasulnya dipegang. Sunnah dan Rasul apa? Sunnah dan Qurannya. Akal yang selalu diliputi dengan Rasul, dengan sunnah dan Quran, dibalik urutannya ya. Akal yang selalu diliputi dengan sunnah dan Quran, itulah yang menjadi bekal terbaik. Karena akal kolbi yang selalu diwarnai dengan Quran, selalu dipayungi dengan Quran dan dengan sunnah, maka kolbinya menjadi fitrah. Dan memang kok fitrahnya kita itu tidak bisa berubah. Sudah kita pernah kita bahas berkali-kali. Fitrah manusia itu nggak bisa berubah. Dia tetap. Mana buktinya? Coba kita perhatikan ya. Suatu waktu sahabat coba deh ya. Silakan mencoba-coba gitu kan. Pada saat berbuat sesuatu yang benar gitu ya, sesuai dengan Quran dan sesuai dengan hadis, sesuai dengan Quran ya. Ujungnya di Quran. Sesuai dengan Quran kita berbuat sesuatu, maka kolbi kita merasa tenang. Kolbi kita merasa bersyukur, kolbi kita merasa lega, kolbi kita merasa tidak takut, kolbi kita merasa makin takut kepada Allah. Tidak takut dengan apa, tidak khawatir dalam hidup ya, sebagai apa namanya, jiwa yang tenang ya. Tetapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menurut dan kita tunjukkan dengan akal kita yang keputusan-keputusan kita yang sesuai Quran. Lihat, dia kolbi kita tuh fitrah. Jadi tenang ya, kita merasa lega, bermanfaat untuk banyak orang ya, merasa lega, sahabat. Coba kebalikannya, cobalah ya, berbuatlah sesuatu yang melenceng atau yang tidak sesuai dengan Quran. Kolbinya berontak, sahabat semua. Dia tuh fitrahnya nggak bisa berubah. Kolbinya akan gelisah, kolbinya akan marah, kolbinya akan protes. Bentuk protesnya apa? Gelisah dia. Jantungnya akan dibuat berdegup-degup lebih kencang, kekhawatiran. Darahnya akan mengalir lebih deras karena itu tadi jantungnya berdegup-degup tadi gitu loh ya. Urusannya kalau misalkan dia merasa tenang, pakai detektor kebohongan misalkan ya kan, bisa diakali tuh detektor kebohongan, dia nggak ketangkap tuh bahwa dia sedang berbohong gitu kan. Tapi onderdil badannya rusak, sahabat semuanya, insya Allah. Ya, karena nggak mau, kalau kita tuh nggak mau dihianati. Walaupun kelakuan kita berkhianat, lidah kita berkhianat, mata kita berkhianat, pendengaran kita berkhianat, kolbi kita tidak bisa. Dia akan protes. Nah, bentuk protes itu nanti aneh-aneh.
Ya, bentuk protes itu macam-macam, bisa jadi penyakit, bisa menjadi khilaf, bisa menjadi wah macam-macam gitu ya. Dan yang ada adalah, dan pada saat kolbi kita protes melemah gitu ya, nah itulah tempat masuknya musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk dimasuki setan dengan bisikan. Sahabat, ya jadi apa tadi, bekal yang terbaik itu, bekal yang terbaik, bekalnya untuk seorang duta di dalam mengatasi, menjadi khalifah ya, mengatasi masalah dunia adalah Quran, Sunnah, dan akal. Ya, dibalik cara bacanya, akal yang diwarnai oleh Sunnah dan terutama Quran, itulah yang jadi bekal mengatasi segalanya. Ya, jadi pastikan Qurannya meliputi ya. Kalau hati diliputi dengan lemak namanya fatty liver ya, sahabat, itu nggak bagus ya sahabat. Banyak makan gorengan nanti hatinya diliputi dengan lemak, itu namanya fatty liver, udah tuh ngawur gitu ya, itu insya Allah nggak bagus, buat kesehatan nggak bagus. Ya, tetapi kalau hati diliputi dengan Quran, wah itu indah luar biasa. Dia menjadi payung, dia menjadi apa? Imun ya, menjadi imun ya terhadap apa yang disebut dengan penyakit-penyakit hati. Sahabat, kita lanjut ya. Ciri-ciri seseorang yang punya akal yang sehat, sahabat ya. Ada satu ciri yang punya akal sehat, ya. Yaitu orang ini punya takut dan malu. Itu dia. Ya. Seorang akal yang kolbinya, setiap orang tuh kolbinya fitrah, ya. Tetapi orang yang terpelihara kolbinya fitrah dan dia menyadari ya, dia mengetahui kolbinya itu fitrah, maka dia akan punya menunjukkan rasa takut dan rasa malu untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sahabat semuanya, kalau ada peristiwa-peristiwa yang sempat datang ke mata kita, sempat kita datang ke telinga kita, peristiwa-peristiwa orang-orang zolim yang menjadi contoh gitu ya. Nah kita lihat, kok nggak punya malu? Kadang-kadang kita begitu ya. Kadang-kadang ya Allah, ini kok orang nggak punya malu gitu ya. Sudah punya nikmat yang begitu banyak, sudah mendapatkan amanah yang begitu besar, tapi masih saja berbuat hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Apa nggak punya malu dia gitu kan, selama ngomong gitu kan ya. Nah, kenapa dia nggak punya malu? Kenapa dia nggak punya rasa takut? Karena hatinya sudah longgar dari, atau kolbinya sudah longgar dari Quran. Alih-alih tersentuh Quran, ya kan, percaya saja kepada Quran belum tentu ada yang seperti itu. Nauzubillah misalnya, ya kan. Nah, sekarang sahabat semuanya, masalahnya begini. Penyakit hati adalah yang membuat seseorang itu hilang rasa malunya, hilang rasa takutnya. Ya, penyakit hati. Penyakit hati ini yang membuat lapisan Quran di dalam hati itu mengikis. Penyakit hati ini yang membuat kekuatan hati kita menjadi bekal itu menjadi sangat rentan, berkurang, bahkan menjadi riskan, resiko. Apa saja yang membuat suatu hati menjadi penyakit? Ya, banyak hal, tetapi bisa kita simpulkan ada misalkan contoh kebiasaan-kebiasaan yang seringkali menjadi mungkin awalnya ringan kita lakukan ya, lakukannya gampang nih, ringan gitu kan, nggak terlalu kerasa, tapi jadi kebiasaan, jadi habit sahabat, dan ternyata percaya apa tidak, ternyata hal tersebut menempelkan penyakit-penyakit hati. Yang pertama adalah amarah sahabat, ya, rasa marah, rasa kesel ya, rasa marah. Rasa marah yang dipelihara, rasa marah yang terus dipupuk, rasa marah yang mungkin pertama-tama cuma sebagai sebuah udahlah ringan ini nggak apa-apa, marah besok juga minta maaf. Ternyata sekecil apapun amarah itu, dia akan menempel, mengikis kepada lapisan kolbi kita yang fitrah. Ya, Quran itu dikikis. Ini aja bicara kepada seseorang yang sudah berquran, sahabat semuanya. Apalagi kalau orang yang tidak berquran, auzubillah min dzalik ya. Amarah, sahabat semuanya, akan mengikis hati kita menjadi orang yang tidak tahu malu, orang yang tidak tahu takut. Amarah. Yang kedua hasad, yang kedua dengki. Dengki itu apa tuh? Iri ya. Dengki itu iri ya kan, kalau lihat orang lebih dia nggak suka, kalau lihat orang suka dia dengki. Gitu gimana sih sebenarnya, lupa ya. Ya, dengki ya, iri gitu kan. Dia selalu membanding-bandingkan ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, rasa dengki walaupun sekecil apapun sahabat semuanya, ya, rasa iri walaupun sekecil apapun itu akan merusak hati.
Ya kan? Kenapa? Karena rasa iri ini mengikis suatu rasa, suatu sikap yang sangat terpuji yang Allah perintahkan loh. Allah perintahkan loh. Allah perintahkan. Yaitu apa? Sikap apa namanya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum walazidanakum. Ya kan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka bertambah nikmatnya. Rasa iri tadi akan menghilangkan sebuah rasa atau sebuah perintah Allah yang namanya bersyukur. Ridho, bersyukur dengan apa yang kita sudah dapatkan, apa yang sudah menjadi rencana Allah, kita ridho, kita bersyukur. Kalau kita punya rasa iri, maka kita mengikis hal tersebut. Padahal yang tadi, yang namanya syukur tadi adalah perintah Allah. La in syakartum, la azidanakum. Bersyukurlah, maka nanti aku tambah nikmatmu. Gitu, ya. Amarah, dengki, ya, hasad, iri, ya. Yang ketiga toma, rakus. Pengen lebih, rakus. Sama nih ya, rakus juga demikian ya. Rakus itu mungkin dia berarti rakus itu kan lebih melebihi yang dicukupkan gitu ya, melebihi yang dicukupkan. Entah dia iri dengan orang lain, entah dia iri dengan diri sendiri gitu kan. Menurut saya seharusnya bisa lebih baik dari ini, harusnya lebih banyak dari ini. Nah, akhir rakus atau dia ada kesempatan ya kan sebanyak-banyaknya diambil. Keuntungan diambil sebanyak-banyaknya. Ya. Maka indah sekali sebenarnya pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang, sahabat semuanya. Sedikit cerita ya. Rasulullah SAW itu kan kalau berdagang kan jujur luar biasa, sahabat. Ya, berapa keuntungan yang didapat. jadi selalu ngomongnya seperti ini kira-kira ngomongnya seperti ini. Misalkan jual barang harganya 100 gitu ya, harga 100 rupiah. Rasulullah SAW seringkali bicaranya adalah saya ini dapat barang ini saya beli harganya 80. Saya ambil untung 20, jadi saya jual 100 gitu. Jadi orang tuh tahu gitu loh ya. Berarti yang membeli itu akan tahu bahwa ini nggak berlebih-lebihan keuntungannya gitu loh. Nggak berlebih-lebihan, nggak rakus sahabat semuanya. Ya. Nih saya mau cerita sedikit sahabat ya, sebelum masuk ke yang lain ya. Jadi amarah, dengki, toma ya, rakus ya. Nah bicara mengenai rakus sahabat. Ada sebuah acara TV nih ya, acara TV kebetulan dari luar negeri acaranya. Nah, dia tentang orang yang jual beli barang bekas, gitu ya, jual beli barang bekas. Jadi dia mengelola toko barang bekas, nanti ada orang datang mau menjual barang bekasnya, nanti ditaksir harganya berapa, kalau nggak jelas si pembeli kan berarti toko ya, si pihak tokonya ini kurang paham, maka dipanggil seorang ahli untuk bisa menaksir kira-kira harganya berapa, gitu. Nah, akhirnya misalkan kalau cocok ya dibeli, kalau nggak jadi gitu kira-kira. Nah, seringkali terjadi di dalam beberapa episode acara tersebut ya, seseorang datang mau menjual barang bekasnya, dia menemukan sebuah barang di gudangnya gitu ya, barang yang unik gitulah ya. Katakanlah waktu itu sempat ada cerita mengenai lukisan, dia mau menjual lukisan. Ini lukisan bagus loh katanya yang bawanya, lukisannya bagus nih, asli nih, lukisan asli gitu. Padahal dia dapat dari gudangnya gitu kan, lukisannya asli gitu kan. Oh iya bagus ya, asli. Berapa sih itu mau jual, kata toko gitu kan. Akhirnya si yang menjual itu bilang, yang bawa barang itu bilang, saya mau jual $1.000. Saya mau jual $1.000. Terus toko bilang, saya kurang paham mengenai lukisan ini dan penciptanya dan pelukisnya. Boleh nggak saya izin, saya minta panggil seorang ahli. Oh silakan, gitu kan, supaya bisa ditaksir. Oke, silakan. Akhirnya dipanggil seorang ahli. Ahli datang, dilihat lukisan itu, dan ternyata lukisan itu lukisan asli sahabat semuanya, dari seseorang yang saya lupa namanya, yang nilainya tinggi sekali. Dikatakan demikian, nilainya tinggi sekali. Nah, apa yang terjadi? Sang toko bilang kepada si penjual atau yang mau jual tadi kan, kamu minta berapa tadi? $1.000 kan? Iya, katanya. Terus kalau kita nih, sahabat, biasanya kita tahu harga barang itu lebih tinggi, tapi yang mau jual bilangnya harganya segitu, ya segitu yang kita bayar. Biasanya begitu nggak sih? Ya kan? Biasanya begitu. Nih lihat nih, ya, yang dilakukan oleh toko data, apa yang dikatakan sama dia, ya kan? Kamu tadi minta berapa? $1.000 kan? Iya, cukup $1.000 kata dia gitu. Enggak mau saya $1.000 kata toko. Kamu harus dapatnya 95.000 US. Harusnya dapatnya 95.000, bukan 1.000.
Dengan 95.000, saya masih bisa jual 150.000, saya masih bisa untung sekian. Lihat yang dilakukannya. Sobat. 1400 tahun yang lalu hal itu sudah dicontohkan. Rasulullah SAW sudah mencontohkan cara-cara seperti itu. Ini kita saksikan di saat modern seperti ini. Seseorang menjual barang dengan murah, ditolak sama toko, dibilang jangan segitu harganya. Itu harganya jauh lebih mahal. Saya belilah 95.000 US, saya masih bisa jual 150.000, saya masih bisa untung. Ya, Masya Allah. Dan itu dilakukan oleh non-muslim, sahabat. Seseorang yang menunjukkan bahwa dia tidak rakus. Ya. Seseorang yang menunjukkan bahwa dia tidak rakus. Banyak sekali episode-episode itu yang seperti itu, membuat saya terkaget-kaget gitu ya. Atau ada lagi yang membeli ke rumah orang, membeli ke rumah ke gudangnya, dia mencari ke gudang seseorang, lalu dia melihat ada sesuatu yang menarik gitu ya. Saya menarik nih, saya mau beli nih. Berapa harganya? Dia bilang gitu, dia bilang katakanlah harganya 500 US dollar. Enggak, jangan 500 US. Kamu bisa jual ini 2.500 dan saya masih masih bisa jual 3.000. Saya masih untung kok. Saya bayar 2.500 ya. Tuh, begitu sahabat. Gitu caranya berdagang. Gitu yang Rasulullah SAW anjurkan. Sayangnya yang menjalankan ini para non-muslim gitu ya. Kita yang muslim suka gitu sih, maunya yang cepat-cepat untung. Sahabat semua. Nah, ya, jadi itu namanya rakus, tomak ya. Kalau kita biasakan, kalau kita lakukan ini sebagai sebuah pembiasaan, pembiaran, maka dia akan menjadi sebuah karakter. Rakus. Yang terakhir, 1, penyakit amarah. 2, penyakit dengki. 3, penyakit rakus. Yang keempat, yang keempatnya hati-hati sahabatnya, kecil-kecil, lama-lama menjadi bukit. Yang keempat yang bisa membuat hati kita, akal kita terkikis, Qur'annya adalah ghibah, sahabat semuanya. Ghibah, ngomongin orang. Bedakan ghibah dengan ijtihad ya. Ada kalau kita sedang mengadili atau kita sedang memutuskan perkara gitu ya, mencari fakta-fakta gitu ya, tabayun gitu ya. Kadang-kadang kita juga harus membicarakan orang lain, sahabat. Pada saat kita tabayun. Tapi tujuannya adalah untuk mencari keadilan atau mencari mencari fakta ya. Ukuran untuk kita memutuskan perkara dengan akal. Ya, itu perlu ada input ya, perlu ada masukan supaya lengkap sehingga kita memutuskannya sesuai dengan Quran, akal yang diwarnai dengan Quran itu dengan insya Allah dengan baik karena ada tabayun. Tapi ghibah yang sering dilakukan itu adalah ya enak aja gitu ya ngomongin orang gitu ya. Hati-hati loh sahabat, ngomongin orang sekecil-kecilnya pun itu jadi penyakit. Ya. Si ini si itu gitu ya, si itu. Nah, itu ya hati-hati ya. Kalau tidak ada kaitannya dengan pembelajaran jangan lakukan. Kecuali ada kaitannya dengan pembelajaran, kecuali ada kaitannya dengan pelatihan alat ya untuk kita menjadi pertimbangan supaya kita tidak mencontoh hal tersebut gitu ya. Supaya menjadi sebuah nasihat ya, sebagai sebuah nasihat, maka mungkin masih boleh dilakukan ya. Tetapi kalau tidak ada kaitannya hanya untuk senang-senang atau untuk mendapatkan keuntungan sendiri gitu ya, maka jangan lakukan. Ya. Dan ghibah zaman sekarang ini gayanya luar biasa sahabat. Ghibah zaman sekarang tuh nggak pakai lidah lagi ya, udah pakai jempol. Ghibah zaman sekarang nih. Ya tuh kelihatan kan. Ghibah zaman sekarang tuh pakai ini nih, tak. Sen, ghibah. Bentuknya hoax, semua bentuknya apa gitu ya, tetap ghibah gitu. Nah, sahabat semuanya, 1, amarah. 2, dengki, iri. 3, rakus. 4, ghibah. Itu dia, hal-hal yang bisa membuat akal kita menjadi hilang malunya, ya, hilang rasa malu akal kita. Sehingga tidak menjadi suatu kondisi yang fit gitu untuk memutuskan perkara atau mencari solusi atau mempertimbangkan sesuatu. Akal yang sehat adalah sebisa mungkin ya tidak meniadakan 4 yang tadi ya, tidak ada amarah. Boleh nggak sih marah? Boleh sahabat ya. Marah dengan takwa itu beda ya. Marah dengan takwa itu beda ya. Marah dengan takwa itu gini ya. Kalau kita melihat seseorang melakukan kezaliman, kita nggak boleh suka. Ya, kita harus
dalam tanda kutip ya harus marah, ya. Tidak, nggak boleh suka, tapi marahnya dengan cara takwa, dengan cara yang takwa, dan hasilnya nanti keluarnya akan baik. Ya. Iri yang dengan takwa juga bisa, sahabat ya. Iri dengan takwa itu apa? Iri dengan ibadahnya seseorang, ya. Karena dasarnya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut. Ya Allah, kita baru melakukan seperti ini, orang lain bisa melakukan begitu, kenapa saya tidak demikian? Ya. Nah itu boleh dilakukan. Rakus ya, rakus itu susah ya konteksnya ya, rakus yang dengan apa itu susah ya konteksnya. Saya belum bisa bicara mengenai hal itu. Gibah ya sebenarnya bukan gibah ya, kalau terkait dengan pembelajaran ya, kita bicara mengenai riwayat Rasulullah SAW, ya kita kan bicarakan orang-orang tuh, bicarakan sahabat, kita bicarakan atau kita pernah mendapatkan pembelajaran dari peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, itu kan mau nggak mau kita harus bicara contoh gitu ya. Nah itu sejauh itu masih bisa memberikan kebaikan ya, maka masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah yang negatif, janganlah sahabat ya. Jangan. Sahabat semuanya, jadi penting sekali lagi ya, akal itu untuk terpelihara. Nanti insya Allah pada saat akal kita terpelihara, maka akan makin jelas tuh ya, makin jelas insya Allah kepada kita arah-arah yang kita harus tuju, sahabat semuanya ya. Seperti pernah disampaikan ya, kita udah pernah pelajari juga bahwa Allah memfirmankan jalan-jalan takwa dan jalan-jalan fujur. Ingat ya, itu ya surat Asy-Syams ya ayat 8, 9, 10 ya, surat Asy-Syams ayat 8, 9, 10 ya, bahwa Allah memfirmankan jalan-jalan takwa dan jalan-jalan fujur. Maka beruntunglah mereka yang selalu memelihara hatinya, itu dia tuh, akalnya gitu ya, dan memilih jalan-jalan yang takwa, dan rugilah mereka-mereka yang mengikuti nafsunya sehingga memilih jalan-jalan yang fujur. Bagaimana caranya supaya kita bisa memilih jalan-jalan yang takwa? Liputi akalnya dengan Quran dan hadis. Liputi akalnya, ya, pelihara terus. Jangan sampai berpisah dengan Quran ya, selama maksimum ya, kalau bisa sih setiap hari ya, paling nggak maksimum 3 hari, jangan sampai lebih dari itu ya, maksimum itu aja. Kalau bisa setiap hari sahabat ya, setiap habis subuh sentuhlah Qurannya. Pada saat lagi sholat, pahamilah bacaannya. Nah, itu juga sama aja tuh ya, memelihara Quran juga begitu. Oke. Itu aja saya kira yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan semua. Bicara mengenai akal, silakan. Referensi surat kita, subhanallah. Maaf, jatuh. Maaf nih, lagi duduk santai. Referensi surat kita tadi adalah Al-Isra ayat 70, An-Nahl ayat 12 ya. Ya, bahwa kita dibekali sesuatu yang tidak dibekali kepada makhluk lain, namanya akal, dan ditundukkannya malam dan siang, matahari dan bulan, gitu kan, bintang-bintang, gitu kan, untuk kita yang berakal. Silakan, ada pertanyaan. Ya, berkaitan dengan materi barusan Pak Julio, ya. Kebetulan kan yang saya alhamdulillah sehari-hari ini kan dengan kegiatan di lingkungan ya, itu di mana notabene kita memang mengurus sampah ya, baik sampah organik dan sampah anorganik. Memang ikhtiar kami ingin lingkungan ini lestari, bersih kayak gitu kan. Memang banyak hal sekarang yang membuat dunia ini perubahan panas global kayak gitu kan yang sedang digaung-gaungkan, di mana kami ini ingin mencoba ikut menjadi solusi seperti itu. Nah, dalam hal ini kalau kita akan bicara kepada materi kayak gitu kan memang jauh ya, pada saat ini masih jauh antara bumi dan langit kayak gitu kan. Namun kami dan tim tetap melakukan dengan akal yang sehat, walaupun memang kadang-kadang kita suka berpikir kalau ke masalah duniawi, aduh rasanya kita ingin berhenti gitu loh.
seperti itu. Namun kita akhirnya kembalikan kepada Allah kalau kita memang kita niatkan kerja ini memang karena Allah kayak gitu. Gimana tuh Pak Julio? Satu sisi kita butuh ya kayak gitu kan, satu sisi memang kita ingin berada tetap di jalan Allah kayak gitu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh Bu Nurita dan timnya untuk memelihara alam, ya, memelihara supaya terjadi keseimbangan alam, gitu kan, terjadi semua hal yang netral di alam, tidak terjadi toksit dan seterusnya, itu suatu perjuangan, yaitu bagian dari yang diperjuangkan, bagian dari melawan kehancuran dunia ini karena ulah tangan manusia. Ya, kehancuran dari dunia ini adalah ulah tangan manusia, ya, itu salah satu yang sering kita dengar. Nah, itu bagian dari bisa memperbaiki hal tersebut. Artinya begini Bu Nurita dan teman-teman di Bank Sampah, ya. Seperti yang sering kita pelajari bahwa yang Allah minta kepada kita adalah, yang akan Allah tanya adalah apa yang kau lakukan, gitu kan? Bukan apa yang kau hasilkan. Itu satu langkah yang sangat baik yang sudah dilakukan. Jangan diukur dari besar atau kecilnya, tapi diukur dari untuk apa kita lakukan ini. Apakah kita lakukan ini untuk mendapatkan penghargaan manusia lain? Apakah kita lakukan ini untuk mendapatkan penghargaan dari para hewan-hewan di sekitarnya yang sangat riang gembira karena lingkungannya menjadi baik? Burung-burung yang berterbangan berkicau, apakah untuk mereka? Atau kita lakukan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada saat kita lakukan ini lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu jauh lebih dari cukup. Apakah nanti kemudian akan menjadi membesar, apakah akan menjadi mengecil, apakah akan tetap seperti demikian? Kita akan melihat bagaimana nanti Allah yang akan menggerakkannya. Satu hal yang pasti adalah kita gunakan akal kita. Dan Bu Nurita saya sangat yakin sudah menggunakan berbagai macam cara, gitu kan, dengan menggerakkan orang-orang, metode-metode yang mana Bu Nurita sendiri juga insya Allah dan kawan-kawan semua yang ada di ruangan ini terus berpegang teguh kepada Quran. Maka akalnya diliputi dengan Quran, insya Allah. Nah, maka arahnya itu menjadi benar. Nah, tetapi coba kita cari cara lain, ya, bukan cara lain, bukan cara-cara. Maksudnya adalah lengkapi dengan cara-cara yang mungkin kita bisa lakukan sampai kita tidak menemukan cara lain, mana sebenarnya tidak terjadi itu. Contoh misalkan, ya, contoh meluaskan komunikasi dengan sosial media, insya Allah sudah dilakukan mungkin ya. Contoh meluaskan komunikasi dengan membuat website pribadi yang bisa di-share kepada banyak orang, gitu ya. Nah, hal-hal tersebut bisa menjadi sebuah cara-cara yang yang bisa menjadi pengaruh, memperbesar istilahnya namanya circle of influence. Saya belum pernah ngajarin cara bikin website pribadi ya. Kayaknya enak juga ya saya bikinin sesi ya untuk bikin website pribadi ya. Jadi kita nggak tergantung sama orang lain loh. Bikin website bikin aja sendiri. Jangan tinggal nanti apa kegiatan kita taruh di sana. Kemudian kalau mau bikin misalkan donasi gitu ya, silakan bisa donasi di situ gitu. Ya menarik sih. Kapan-kapan ya coba kita insya Allah gimana ya caranya. Sesinya harus khusus ya. Sesi harus khusus. Jadi kita misalkan ketemu 2 jam lewat online. Sebaiknya jangan online sih. Sebaiknya ketemu tatap muka. Ya, supaya bisa langsung praktek. Insya Allah. Ya ayo diadain aja. Ya nggak akan rugi. Contohnya nih ya, saya mengajarkan, alhamdulillah ya Allah izinkan tuh, ya kan, mengajarkan para guru-guru ya di seluruh Indonesia tuh mengenai membuat website pribadi. Yang saya sampaikan adalah kepada para peserta pelatihan itu, kalau bikin website pribadi, coba pikirkan sesuatu yang kalian sukai, gitu. Tidak harus selalu urusannya adalah website ini untuk pelajaran, nggak harus selalu demikian gitu. Apa yang benar-benar jadi di hatinya pengen digerakkan tuh apa? Oh, Masya Allah, akhirnya jadi website pribadi tentang salon, ada yang menjadi website pribadi tentang pengajian, website pribadi tentang kucing, banyak macam, tentang motor tua, keren-keren. Ya, alhamdulillah. Nah, itu menjadi akhirnya seseorang merasa ada jalan baru gitu loh untuk berkomunikasi kepada audiens yang lebih banyak. Sebar aja alamat website itu kemana-mana untuk bisa memperbesar circle of influence. Itu salah satu ikhtiar kita ya, dan itu menggunakan yang Allah berikan kepada kita, akal. Nah, bayangkan kalau kita menggunakan akal tersebut membuat sebuah produk-produk ya yang dilandasi dengan akal yang diliputi oleh Quran. Itu luar biasa, Masya Allah. Keberkahannya, ya kan?
waktu Mbak Sofi membuat di dalam workshopnya tuh sedang membuat ulenan ya, saya lihat itu para timnya membuat ulenan. Coba tambahin satu tuh, waktu ulenan kayaknya bibirnya mereka diam aja tuh Mbak Sofi. Saya lihat ya, timnya Mbak Sofi itu waktu ngulen tuh ya, di dalam video singkat itu ya, bibirnya kayaknya diam aja gitu. Mungkin diam aja tapi hatinya, siapa tahu hatinya bicara begini, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wah itu kalau dijalankan Mbak Sofi, ya maka cirengnya itu nikmatnya tuh beda. Insya Allah ya, ada berkah di sana, Masya Allah ya. Nah silakan, setiap kesempatan kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap pekerjaan kita, apapun fungsi kita, ya gunakan akalnya yang diliputi oleh Quran. Insya Allah berkah dan bermanfaat untuk banyak orang. Baik, mudah-mudahan terjawab Bu Nurita. Ya, terima kasih. Baik, Mas Ado silakan. Mas Ado ada mengangkat tangan, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Julio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Julio, tadi kan saya sampaikan bahwa hal untuk menjaga kolbu itu ada 4 hal tadi. Di dunia Israel ini kan ada godaan bahkan yang memancing kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira bagaimana solusi Pak Julio untuk mengelola hal tersebut agar meningkatkan keimanan Tuhan kita kepada Allah SWT. Terima kasih Mas Ado, betul sekali ya situasinya ya, bahwa betul ya 4 yang tadi itu amarah, dengki, rakus, ghibah, itu penyakit hati ya, memupukkan hal-hal tersebut sama hilangnya lapisan Quran. Nah, kalau di bumi aja udah pada rame nih, lapisan ozon menghilang gitu kan gara-gara polusi. Sama aja tuh udah gitu aja udah gambaran tuh ya, bumi ada lapisan ozon gara-gara polusi gitu kan, maka lapisan ozonnya mengikis, akhirnya bumi terima langsung ke matahari, akhirnya hancurlah bumi. Nauzubillah min zalik. Udah tuh udah bener gambarannya sama. Hati kita pun begitu, akal kita tuh harusnya diliputi oleh Quran. Nah, karena kita pelihara penyakit-penyakit tadi, maka terkikislah lapisan Quran itu, sehingga aksi-aksi dari luar itu langsung masuk ke dalam hati kita, langsung kita bereaksinya dengan ngawur. Insya Allah dengan ngawur, dengan zolim, dengan tanpa rasa malu dan tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu bagaimana kita menyaringnya, gitu kan? Bagaimana kita bersikap sementara yang namanya aksi tadi itu datang tuh, ya datang dengan cepat gitu tanpa diduga-duga. Bapak Ibu, sahabat semuanya, mohon maaf ya kalau jadi kayak training nih. Sahabat semuanya, ya, yang dibutuhkan adalah berlatih. Ya. Tidak bisa kita menjadi seorang ahli, tidak bisa kita menjadi seorang yang terampil tanpa berlatih. Berlatih sekali lagi berlatih. Maksudnya berlatih itu begini, gunakan setiap kesempatan ya, yang terjadi, itu jadikanlah sebuah pelatihan. Apa yang harus saya bersikap? Ya, betul sih, kita setiap hari nih, kalau bisa setiap pagi, sampai semuanya, ba'da subuh, setiap pagi, sentuh Qur'annya. Ya, itu resep yang selalu disampaikan oleh para ulama tuh, ya kan? Setiap hari ngaji dong, gitu kan, kira-kira gitu ya. Sentuh Qur'annya, baca, pahami artinya, resapi, ya kan? Tetapi yang membuatnya Quran itu hidup di dalam hati kita. Sekali lagi, yang membuat Quran hidup di hati kita adalah peristiwa. Kejadian-kejadian. Maksudnya apa? Maksudnya begini sahabat. Kalau ada kejadian-kejadian, maka jadikanlah itu sarana berlatih kapanpun, dimanapun. Nanti insya Allah kita akan peka bagaimana bersikapnya. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4, 5 kali kita kalah sahabat semua. Ya, tidak apa-apa. Ya, namanya juga berlatih. Tapi kalau kalah terus-menerus sampai di ujung hidup kita, itu keterlaluan. Sahabat semuanya. Pada suatu-waktu insya Allah akan berbalik kita. Pada suatu waktu temukan titik balik kita. Bahwa kita akan menjadi seorang yang semakin peka, semakin waspada, dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa berlatih, tanpa ada kejadian. Jadi sungguh sangat prihatin ya kalau kita tidak merasa ada kejadian-kejadian yang melatih kita. Semuanya indah-indah saja hidup ini, semuanya oke-oke saja, semua sangat memprihatinkan. Justru hal-hal yang sifatnya oke-oke saja, indah-indah saja, itu saja sebuah ujian yang perlu kita sikapi. Sehingga kita tidak menjadi seorang yang tomak, yang rakus. Kalau kita mau mendapatkan begitu banyak kemudahan dari Allah, kita jadi nggak rakus, karena kita tahu bahwa ini titipan. Bahwa ada hal amanah di balik itu semua, ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Itu resepnya, Mas Ade. Turunnya Al-Quran
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Turunnya Quran juga mengikuti kejadian-kejadian. Memang begitu caranya untuk kita bisa mendalami nilai-nilai. Pahamnya kita ingat, Al-Quran menyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa bukan engkau Muhammad yang bisa menanamkan Quran di dalam, yang bisa memberikan pemahaman Quran ke dalam hati para yang kau ajarkan, para umat gitu kan. Bukan engkau Muhammad. Aku, kata Allah, aku yang akan menanamkan. Yang kau lakukan Muhammad hanyalah sampaikan saja. Sampaikan saja. Nanti aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang menanamkan. Berisik ya? Mengaku pulas. Halo, Mas Ado. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad, yang kau lakukan itu adalah menyampaikan saja. Nanti aku, Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menanamkannya di dalam hati. Bagaimana caranya menanamkan di dalam hati? Dengan Allah menurunkan kejadian-kejadian. Ya, resepnya itu. Begitu ada kejadian yang menimpa kita atau kejadian yang kita alami setiap hari, apakah itu kejadian menyenangkan, apakah kejadian ringan, apakah kejadian berat, kejadian yang membingungkan, kejadian yang penuh dengan kejelasan, semua itu jadikanlah pelajaran. Maka terjadilah tadi kepekaan kita terhadap hal-hal yang akan mengundang kita. Nanti kita akan terlatih tuh Mas Ado dan kawan-kawan. Masuk, ada aksi, ya, kita tidak akan langsung bereaksi menjadi amarah. Ada aksi, kita tidak langsung menjadi tomat. Ada aksi, kita tidak langsung menjadi dengki. Kita berpikir dulu, hati kita, kalbi kita berpikir dulu sebelum kita bereaksi. Ada hasutan masuk, gitu kan? Udah tahu nggak, misalkan, udah tahu nggak si Anu, gitu kan? Si Anu kemarin itu baru begini dan begitu, tahu nggak? Nah, hati-hati tuh. Ya, itu udah rangsangan tuh. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan atau mendingan ya udahlah nggak usah ngomong kayak begitu. Ya, gitu sahabat semuanya ya. Tidak menjadi seorang ahli, tidak bisa menjadi seorang ahli tanpa latihan. Jadi insya Allah berlatih. Dan nyatanya nih sahabat semuanya, faktanya Allah berikan kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari sebulan, itu penuh dengan pelatihan-pelatihan. Kalau kita peka, maka gunakan. Kira-kira demikian Mas Ado dan kawan-kawan, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Berarti sebagai ini Pak Juli ya. Berarti sebagai terputus-putus. Ulang lagi, Mas Ado, terputus-putus. Berarti dengan Al-Quran tersebut menjadi filter buat kita untuk menghadapi tersebut, Pak Julio ya. Betul, ya. Jadi filternya itu bukan disiapkan ya, Mas Ado. Filternya itu bukan dipasang ya. Filternya itu dibikin. Berlatih ya. Nah, dengan kita berlatih setiap hari, peka ya. Saya pernah cerita dalam satu perjalanan jalan kaki, tiba-tiba ada seorang dihadapkan saya dengan seorang pengemis gitu, yang dia tidak meminta-minta gitu kan. Nah, apa yang mau saya lakukan? Apa dasar hukumnya? Kira-kira demikian ya. Jadi setiap kejadian itu ada. Ini kayak gini nih, saya lagi di tempat ini, kemudian ada yang sedang berlatih juga tuh, tapi latihannya beda, latihan fisik, mulai berisik gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan ya? Saya dekatkan aja mikrofonnya ke sini supaya bisa terdengar. Nah, ini supaya hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengalir. Ya gitu ya. Jadi semua itu ada cara, ada pelatihannya, ada kejadiannya. Insya Allah Allah janjikan. Tidak mungkin engkau mengaku dirimu beriman, tapi engkau tidak dicoba. Nah, dicobanya itu dengan kejadian-kejadian. Ingat, yang namanya dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak harus sifatnya kesulitan, kemudahan, kesenangan, itu juga bagian dari cobaan. Begitu aja, kira-kira. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih Pak Julio atas materi. Sama-sama. Oke, ya silakan Mas Agus bertanya. Silakan Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya cuman ini aja sebagai orang yang pengguna motor gitu. Wah, keren. Motor reader. Nah, motor rider. Ya, maksudnya entah kenapa ya, suasana hati itu kalau bisa bawa motor, khususnya ketemu sama orang-orang yang menjengkelkan gitu, langsung naik mulu gitu. Bawaannya tuh
sumpah serapa bisa keluar gitu Pak Julio. Yang saya tahan-tahan tuh kayaknya ya mohon maaf kayak bisa kata-kata yang merendahkan orang jadi bisa keluar walaupun itu cuma di mulut saya doang. Saya nggak ke orangnya langsung gitu. Cuman menurut saya tuh aduh dikit-dikit istighfar gitu kan. Iya. Itu yang emang sih agak berkurang dibandingkan dulu. Cuman kok kayaknya hawa panas di luar itu tuh beda ya. Apalagi ada satu kejadian. Jadi gini, saya itu kan kadang kalau malam itu suka jadi ojek online. Saya mau mendapatkan orderan makanan. Waktu itu ada kejadian saya parkir motor itu di tengah-tengah perkampungan. Memang ya. Nah tiba-tiba ada mobil mulai masuk. Nah mobil masuk ini ukuran gangnya itu seukuran mobil sampai akhirnya dia kan klakson, saya buru-buru dong ya maaf gitu, saya manggut-manggut menunjukkan saya salah karena saya di pinggir jalan, karena emang nggak ada lokasi lagi gitu untuk berparkir. Ya saya tarik supaya mobil itu bisa lewat, tapi ya lagi-lagi saya diuji dengan itu si mobil itu malah ngegas pas di akhir lintasan dekat motor saya, akhirnya kenalah footstep saya gitu kan. Kayak motor tuh jadi langsung bunyi gitu benturan. Akhirnya ya udah saya yang tadinya mau antar itu makanan saya taruh lagi, saya langsung kejar itu mobil, saya gebrak. Wah itu saya kebawa emosi Pak Julio gitu, saya gebrak mobilnya. Cuman pas sudah itu dia kalang kabut itu, yang ada di pikiran saya tuh pertama itu enak banget nih praktekin yang saya pelajari ini selama ini gitu. Tapi saya juga mikir lagi tanggung jawabnya besar banget kalau saya keluarin itu semua yang saya pelajari gitu. Tapi di satu sisi juga akhirnya saya tersadar walaupun udah ada semacam adu mulut, saya mencoba untuk tenang walaupun dari dia emosinya cukup tinggi. Iya. Nah cuman akhirnya saya tersadar gini, oh saya lagi ada orderan nih, ntar aja deh gitu, udah biarin nggak perlu gitu. Sampai akhirnya saya dengan kesalnya dan dengan sedikit menyuruh orang tersebut udah sana. Pengertian saya tuh supaya kalau saya ngomelin dia begitu doang supaya saya nggak terlalu terus kebawa emosi. Dan ternyata benar aja saya lebih mementingkan yang tugas saya itu yang bawa makanan. Sampai ke tempat ternyata untungnya saya nggak meladeni orang itu sampai lebih jauh. Walaupun pikiran saya udah banyak yang harus saya lakukan terhadap orang itu, ya mau apa kayak mau pukul, tendang banting atau itu kayaknya ada gitu di situ. Kungfu panda. Ya walaupun orang itu lebih besar dari saya, mungkin ya mohon maaf lebih besar dari Pak Julio gitu. Cuma itu ada di pikiran saya mau kecamuk. Iya Pak Julio, mohon maaf. Cuma karena orang ini dia sudah saya berikan jalan, tapi malah kayak malah nantangin lah istilahnya, terus juga nggak ada minta maaf sama sekali, gimana nggak naik hitam gitu kan itu. Nah cuman saya akhirnya mengabaikan itu sampai akhirnya saya pas di perjalanan mau menuju antar makanan itu, orang ini yang mesen ini nanyain kabarnya gimana Mas ini. Nggak taunya itu makanan itu buat orang yang sakit dari pagi belum makan. Dia baru mau makan pas jam segitu dan itu dia nunggu. Dalam hati saya, waduh kalau saya ladenin tadi saya berasa banget sama orang ini gitu. Jadi tadi udah diladenin tuh. Iya memang karena sih ke bawah Pak. Itu juga udah diladenin tapi pas pertengahan jalan saya tersadar. Saya tersadar sampai akhirnya udah deh nggak usah sampai jauh gitu, karena kalau lebih jauh itu banyak yang pengen saya lakukan gitu terhadap orang tersebut. Cuman dari situ akhirnya saya istighfar dan alhamdulillah bersyukur juga. Untung istilahnya saya merasa kayak ada kayak lagi diselamatkan sama Allah gitu dengan terbersit gitu. Ya. Nah, cuman memang salah satu hal yang ini ya namanya di motor kita mencoba untuk nggak ini pun juga ada aja gitu kejadian yang kita tuh bikin seperti itu gitu, mancing amarah, emosi, bahkan yang nggak pengen sumpah serapa bisa keluar gitu Pak. Baik. Controllingnya itu ya. Iya, alhamdulillah. Mas Agus. Iya Pak.
ceritanya luar biasa ya. Sahabat-sahabat semuanya tolong mudah-mudahan memperhatikan cerita tadi ya, karena di dalam cerita itu aja udah banyak tuh kandungan yang bisa kita gali tuh Mas Agus dan kawan-kawan semuanya. Nah, yuk kita coba telaah ya. Dan ini saya kira terjadi kepada kita semuanya kok gitu. Dan saya dalam hal ini juga yang jujur aja yang paling sulit memberikan nasihat dalam hal ini ya. Kenapa saya paling sulit memberikan nasihat? Saya sendiri singa jalanan sahabat semuanya. Ya dulu. Dulu terus, halo, cek sebentar. Halo, suara terdengar? Iya. Terdengar, Pak. Saya tuh juga seorang singa jalanan. Jadi sulit sekali kalau saya tidak bisa mengendarai motor, saya mengendarai mobil. Tapi kalau sudah di belakang kemudi itu sulit sekali untuk bisa menahan amarah. Jujur saja, ya sulit sekali. Banyak sekali saksinya ya yang bisa melihat bahwa saya itu sulit sekali menahan amarah dalam pada saat mengemudi. Nah, tetapi begini sahabat semuanya. Yuk kita ambil kisah dari Mas Agus ini dan coba kita lihat beberapa tips-tips yang bisa kita dapatkan ya. Mas Agus bercerita tadi mengantarkan makanan, kemudian karena ada kejadian insiden akhirnya terbawa dengan amarahnya dan melakukan suatu tindakan-tindakan yang pada akhirnya tentu saja insya Allah wallahu alam, Allah maha pengampun, Allah maha mengampun mereka yang bertobat. Kemudian Mas Agus melakukan tindakan istighfar, kita mudah-mudahan Allah ampuni semua amarahnya. Tapi bayangkan apabila hal tersebut menjadi sebuah nilai, katakanlah ya nilai minus, katakanlah kita berhitung sederhana lah, katakanlah hal tersebut bisa menjadi nilai minus terhadap tabungan akhlak kita pada hari tersebut, ya. Sementara apa yang diantarkan oleh Mas Agus itu adalah makanan untuk orang sakit, yang tentunya nilai plusnya itu banyak sekali. Yang tadinya skornya misalkan sederhana aja nih, ya, kita nggak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang maha berhitung ya, maha tepat berhitungnya. Tapi kita bisa berasumsi, yang katakan nilainya tadinya harusnya dapat nilai 100, tapi karena diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bereaksi, maka nilainya menjadi 70, kira-kira demikian, gitu kan. Karena udah sempat istighfar tuh, ya kalau nggak istighfar nilainya jadi 30 tuh bisa aja, padahal 100 loh udah dikantongin, karena apa? Karena mengantarkan makanan untuk orang sakit, itu udah 100 nilainya misalnya. Ya, tapi karena bereaksi, setelah bereaksi, jadi drop jadi 30, tapi kemudian istighfar dinaikin lagi 70, kira-kira demikian. Nah, andai kata nih, yang nilainya 100 tadi, misalkan ya, karena niatnya sudah mengantarkan orang, kita nggak tahu ya, apakah orang ini sakit atau tidak, tapi ternyata untuk orang sakit, dan Allah sudah siapkan skor itu 100 misalkan, ya, kemudian kejadian yang insidental tadi terjadi, dan ternyata sikap yang diambil oleh Mas Agus adalah meridokan ya, ridho terhadap apa yang menimpanya, tidak bereaksi apa-apa, cuma istighfar saja, ya, misalnya seperti itu, apa yang terjadi sahabat? Nilai yang didapat bisa jadi lebih dari 100 ujung-ujungnya. Ya, bisa jadi 150, bisa jadi 200, bahkan dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat kita mampu bersabar. Bayangkan, itu matematika dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak mampu menghitungnya dan kita tidak mampu membayangkan. Tapi asumsi-asumsi kita bisa berjalan seperti itu. Pada saat kita menjalankan amanah hidup kita nih sahabat semuanya ya, Allah tuh sudah siapkan skor. Itu sederhananya skor. Nah, skor ini mau berkurang atau bertambah atau menjadi berkelipat 70 kali itu tergantung kita. Sahabat semuanya. Nah, mungkin dari situ kalau kita memang orang-orang yang senang berdagang gitu ya, senang berdagang ya kan, berhitung-hitung ya kan, mungkin pendekatan ini bisa jadi sesuatu yang manjur juga gitu. Pada saat kita mau melakukan sesuatu, tunggu dulu nih, gue udah dapat skor berapa nih, gitu kan. Nah, kalau saya lakukan ini, nanti jangan-jangan skornya habis atau tekor, gitu. Ya, belum lagi kalau kita setelah diceritanya misalnya Mas Agus ya, setelah bereaksi terhadap kezoliman orang tadi, Mas Agus cerita-cerita atau kemana-mana, wah dicerita-ceritain kemana-mana. Gitu misalnya ya, misalkan ya, untuk tidak mendapatkan pembelajaran ya. Kalau di sini kita cerita untuk pembelajaran. Tapi kita ceritakan untuk syahwatnya, ya. Itu skornya bisa 0. Habis. Masih tetap bercerita lagi, ya kan? Lebih rugi lagi. Ini yang katanya Rasulullah SAW, orang yang rugi di dalam hidupnya adalah apa? Dia bercerita lagi. Akhirnya apa? Dengan syahwatnya ya. Akhirnya dosanya orang tadi yang nyerempet, dosanya dia dibalikin ke kita lagi. Jadi udah bukan 0 jadi negatif. Padahal udah disiapin awalnya 100. Nah, sahabat semua, hitungan itu terlalu mudah untuk kita bicarakan di sini karena Allah Maha adil ya, dan Allah Maha benar cara berhitungnya yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Tapi kalau kita mau coba mensimulasikan hal tersebut, mudah-mudahan menjadi satu cara ikhtiar kita dengan menggunakan akal kita, sekali lagi ya, menggunakan akal kita, bahwa hal itu bisa menghitung untung rugi. Nah, bagaimana kuncinya nih,
sama nih apa yang dilakukan oleh Mas Agus dengan pertanyaan dari Mas Ado ya. Bagaimana kita bersikapnya? Gunakan akal kita. Ya, gunakan cara-cara. Saya mau bercerita mengenai diri sendiri karena saya paling paham diri sendiri. Yang pertama, saya dulu adalah macannya di jalanan. Ya, nauzubillah. Cukup banyak gitu kan keributan yang terjadi di jalan karena saya tidak mampu bersabar. Ya, sejak remaja sampai menikah anak 2 juga demikian, masih terbawa juga sahabat semuanya ya. Namun berbekal belajar, pengalaman, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akhirnya membina sebuah cara baru, cara berpikir baru. Kalau memang saya sedang dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya sangat bahagia dan senang menjalankannya, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini sahabat, kalau kita sudah merasa bahwa kita dicuci oleh Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita yang melampau, ya masa sih kita mau bikin rusak lagi, mau bikin kotor lagi hati kita gitu kan. Kan sayang banget gitu. Sementara kita menyadari bahwa ini adalah cucian-cucian yang Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu detailkan bagaimana saya dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu terjadi. Sahabat semuanya, apa yang saya lakukan dengan cara taktik ya, dengan cara taktis gitu ya, dengan cara akal. Pertama adalah saya menghindari menyetir. Jadi anak-anak alhamdulillah sudah pandai menyetir gitu ya. Saya selalu minta diantarkan. Yang kedua alhamdulillah kalau di kantor gitu kan ada yang selalu membawa mobil gitu kan, jadi masih bisa disetirkan. Jadi saya menghindari menyetir. Saya selalu ambil alasan adalah bahwa kalau saya nyetir saya gugup. Kalau saya nyetir kaki saya gampang bengkak. Memang kenyataannya demikian, jadi tidak berbohong. Namun sebenarnya itu bagian dari strategi supaya saya tidak bisa saya menjaga diri supaya tidak terjadi amarah gitu, mendadak kebiasaan lama gitu ya. Jadi dimatikan kebiasaan lama. Nah, pada saat saya berada di kursi penumpang, sahabat semuanya, apakah di belakang, apakah di samping kiri, kan reaksi-reaksi itu muncul gitu kan. Tapi di situ saya mulai belajar ya kan. Begitu terjadi ada suatu aksi gitu kan, maka saya langsung dalam hati atau secara spontan mengucapkan astagfirullah. Ya kan? Astagfirullah, subhanallah. Subhanallah kenapa? Karena kita mengakui kelemahan kita ya. Subhanallah, astagfirullah. Itu saja. Toh yang jengkel, yang setir gitu, yang nyetir gitu kan, biarin dulu. Nah, itu pelatihan pertama. Terus pelatihan kedua adalah saya mulai berani lagi, mulai nyetir lagi sendiri gitu ya. Nah, tapi dengan cara akhirnya kali ini sudah ada ilmu yang tertanam di dalam diri saya, yaitu yang namanya ilmu amal soleh, sahabat semuanya. Ya. Ilmu amal soleh. Jadi begini sahabat, kita melakukan sesuatu, ilmu amal soleh itu adalah ikhlas, ya ikhlas. Jadi lillahi ta'ala. Kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mau mengantar seseorang dengan kendaraan yang kita kendarai, apakah motor atau mobil, bukan karena supaya membantu orang tersebut, bukan. Ya, memang ya nyatanya membantu istri, membantu anak, membantu orang lain. Tapi lebih kepada aku melakukan ini sebagai bagian dari amal soleh, mudah-mudahan Allah terima lillahi ta'ala. Gitu. Ya kan? Sehingga apa sahabat semuanya? Pada saat kita terlambat atau kita tepat waktu, pada saat kita berhasil atau tidak kita gagal gitu kan, niat di awal itu adalah lillahi ta'ala. Kita melakukan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan dengan menyerahkan hasil seutuh-utuhnya, hasil hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itu bernilai. Kita tidak tahu bahwa kalau kita mengantarkan seseorang dengan tepat waktu, maka akan memberikan manfaat kepada yang bersangkutan. Kita tidak tahu bahwa kalau kita mengantarkan makanan itu, maka makanan itu untuk orang yang sakit, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu dan bisa kita kendalikan adalah diri kita lakukan itu sebaik-baiknya lillahi ta'ala. Pada saat itu terpancang di hati, maka hati menjadi tenang. Pada saat kita lakukan ini untuk Allah loh. Ya kan? Saya tidak lakukan ini untuk mendapat pujian dari siapapun. Kita lakukan ini adalah untuk sebagai bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu terjadi, ada aksi-aksi dari luar tadi, maka insya Allah kita bisa netralisir. Karena kita kembalikan semuanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku lillahi ta'ala lakukan ini. Aku tugasku ini aku lakukan karena Allah. Kalau ada seseorang mencoba-coba aku kembalikan aja kepada Allah. Gitu. Maka mudah-mudahan dengan demikian, maka kita bisa netralisir. Ingat sahabat semuanya, amal soleh tidak pernah akan percuma. Sebesar biji zarrah aja dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mudah-mudahan dengan demikian bisa kendalikan hati kita. Akal kita bisa digunakan dengan benar karena diliputi dengan ilmu Qur'annya. Ya, lakukan sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi ini ya. Ini sama nih semua ya, yang kerja di kantor ya, memimpin bawahan, yang mempunyai atasan sama ya. Lakukan semuanya adalah lillahi ta'ala. Maka kita nggak punya beban loh sahabat. Ya, nggak punya beban sebenarnya. Ya, semuanya itu adalah lillahi ta'ala. Kalau terjadi sesuatu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ya penjagaan kepada penjagaan kita dari Allah itu yakinkan kita udah berbekal. Ya, pada saat keluar ruangan, keluar rumah, mau menyetir, itu selalu sampaikan, bertawakallah kita, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, bil aliyil azim. Kenapa? Karena dengan demikian kita sudah mengambil sikap tuh, sikap sempurna ya, sikap siaga bahwa kita lakukan ini tuh lillah. Ya, kita lakukan ini tuh lillah. Oke. Nah, kira-kira demikian Mas Agus. Bisa dipahami Mas Agus? Bisa Pak, alhamdulillah, makasih Pak. Ya. Nah, tidak bisa terjadi apapun, tidak bisa menjadi ahli, tidak bisa menjadi pemahaman ini semua cuma teori kalau kita tidak berlatih. Jadi bersyukur kalau Allah berikan kepada kita latihan-latihan, peristiwa-peristiwa orang-orang di luar sana yang dalam tanda kutip menyebalkan itu kan istilah kita ya. Sebenarnya bukan menyebalkan, tapi memang Allah berikan orang itu kepada kita. Tujuannya menguji kita. Saya sendiri dalam situasi yang juga berlatih terus sahabat ya. Sering kadang-kadang terjadi gagal, tapi yang paling penting gini, pada saat gagal tuh yang penting kita ingat bahwa kita gagal gitu. Kita tahu bahwa kita gagal dan kita bertobat sahabat dan tidak mengulangi. Gitu ya. Manusiawi ya, langsung kita bertindak, tapi kali ini coba gini nih sahabat semuanya ya. Salah seorang ahli manajemen ahli manajemen di dunia tuh namanya Philip Kotler, namanya Stephen Covey ya, Stephen Covey dengan Seven Habits of the Most Highly Effective People. Stephen Covey bilang bahwa kita punya namanya be proactive. Be proactive itu adalah kita punya waktu sedetik, 2 detik sampai 5 detik sebelum kita bertindak terhadap suatu aksi. Ada suatu aksi datang, sebelum kita bereaksi itu sebenarnya kita punya waktu kebebasan untuk memilih dalam waktu 2, 3, 5 detik apa yang mau kita lakukan. Itu seorang Stephen Covey, seorang non-muslim, pembelajaran dari Amerika aja bilang begitu, modern. Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu udah ngomong seperti itu, dan itu yang diomong itu adalah, yang disampaikan adalah langsung pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada akal kita tuh dimiliki, kita tuh disiapkan oleh Allah tuh akal untuk berbuat, yang diberikan rezeki baik-baik kepada mereka yang menggunakan akalnya. Nggak beda gitu ya. Saya kira Stephen Covey juga ngambil nyadurnya dari ilmu Quran juga kali bisa jadi. Ya. Nah, kadang-kadang kita terlalu bangga gitu dengan ilmu-ilmu modern, padahal sumber semua ilmu sejatinya ada di Quran, dan kita harusnya sudah lebih menguasainya. Sahabat semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang kita diskusikan pada hari ini. Ada hal lain yang bisa kita diskusikan? Ada hal lain, pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Pak Julio, boleh nanya dong? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Julio, saya kan orangnya suka ini ya, suka nyeplos gitu. Ya. Oh, Bu Nurita mau ngomong. Suka nyeplos gitu kalau bercanda gitu kan. Iya. Suka nyeplos, tapi kadang baru sadar setelah itu atau besoknya gitu, oh dia sakit hati nggak yang kemarin aku ceplosin gitu, padahal itu dalam konteks bercanda ya gitu. Itu gimana ya Pak Julio? Iya, baik, terima kasih untuk menguranginya. Iya. Nanggung kalau mengurangi, Bu Sofi, Kak Sofi, hilangkan. Ngilangin ya? Hilangkan. Iya. Gini ya. Ya kita balik lagi ke landasan ilmu ya, landasan ilmu baik Quran maupun hadis. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, Mbak Sofi. Ya, hal yang sama juga kami sering lakukan gitu ya, dalam melakukan pelatihan, dalam mengajar gitu ya. Supaya ringan gitu kan, wah bercanda ini baru belakangan bercandanya kelewatan gitu ya, seperti itu. Yeah. Nah, satu prinsip dari Rasulullah SAW yang paling menarik yang perlu kita juga terapkan di dalam kehidupan kita adalah ya, yakinkan bahwa apa yang kita ucapkan itu bermanfaat. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik-baik, maka lebih baik diam.
Itu adalah sesuatu yang indah sekali sebetulnya, ya. Bagian dari pembelajaran dari Rasulullah SAW untuk menghindari hal-hal yang seperti tadi terjadi. Gitu ya. Jadi bahkan ini satu hal yang sulit ya, sebenarnya sulit sekali dijalankan. Dicoba ya, tapi ini kenyataannya sulit dijalankan. Rasulullah SAW tidak pernah berbohong sekalipun, tidak pernah berbohong walaupun dalam canda. Walaupun di dalam Rasulullah SAW bercanda, ya, bercanda dengan sahabat-sahabatnya, guyonan dengan sahabat-sahabatnya. Tapi satu hal yang menarik dari Rasulullah SAW adalah yang dicontohkan adalah di dalam semua guyonannya, di dalam semua candanya itu tidak pernah ada bohong. Dan candanya semuanya itu sempurna. Dalam arti kata semua candanya itu adalah bagian dari penghargaan kepada sahabatnya, gitu kan? Dan orang dalam, maknanya dalam, gitu kan? Contoh ya. Tahu nggak riwayatnya kenapa kalau makan daging onta harus wudu? Udah pernah dengar nggak hadisnya? Nggak. Kalau kita wudu ya, kita udah wudu nih, kemudian kita makan kan nggak apa-apa, langsung sholat nggak usah wudu lagi, asalkan kita yakin nggak batal. Makan daging kambing, makan apa aja nggak apa-apa, gitu kan, kecuali yang haram ya, nggak boleh. Nah, tapi khusus daging onta itu hadisnya adalah harus wudu, walaupun kita sudah wudu. Harus wudu kalau daging onta, ya. Nah, ternyata asbabun nuzulnya begini. Suatu waktu sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu berkumpul, ya kan, dengan Rasulullah SAW, lalu dan mereka sudah dalam kondisi wudu nih, gitu, berkumpul diajak makan, gitu ya. Kondisinya semua sudah berwudu. Nah, kemudian menyantap daging yang disajikan itu daging onta. Daging onta yang disajikan, ya. Rasulullah SAW juga paling gemar tuh ya, salah satunya dengan daging onta. Nah, udah makan. Nah, tiba-tiba nih dari kumpulan sahabat-sahabat nih, ya kan, kumpulan gitu banyak orang gitu kan. Mohon maaf ya, ada yang buang angin. Nah, tetapi yang buang angin malu gitu ya, nggak mau ketunjukan, nggak mau baik. Ya entah bagaimana caranya, apakah tercium aroma, apakah ada suara gitu ya, pokoknya ada yang buang angin dari sekelompok itu gitu. Nah, lihat bagaimana kebijakan dan bagaimana tingginya akhlak Rasulullah SAW, gitu kan? Apa yang disampaikan oleh beliau? Bukannya mencari tahu siapa yang buang angin, karena dia harus wudu lagi dong. Tadinya kan semua makan apa aja nggak apa-apa tuh nggak wudu. Akhirnya beliau sampaikan begini, sahabat semuanya, kita baru saja makan daging onta, berarti kita harus wudu lagi, semuanya disuruh wudu. Lihat akhlak Rasulullah SAW. Dia tidak mau mengecilkan sedikit pun kedudukan sahabatnya. Nggak mau menghina, nggak mau merendahkan, nggak mau membuat seorang sahabat dipermalukan di depan yang lain. Alih-alih dicari siapa yang buang angin, seluruhnya termasuk Rasulullah SAW sendiri wudu. Gitu. Nah, hal ini ya ada yang banyak yang memaklumi, tetapi hal demikian menjadi sebuah bukti bahwa begitulah akhlak Rasulullah SAW, begitulah cara Rasulullah SAW menasehati dengan cara guyon, dengan cara rileks gitu. Ya. Nah, di kesempatan lain adalah disampaikan seperti itu. Jadi kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita bicarakan, kalau kita tidak merasa ada manfaat dari apa kata-kata yang kita keluar, lebih baik diam. Gitu. Nah, begini. Coba berlatihnya adalah itu tadi ya, yakinkan kata-kata kita itu bermanfaat. Ataupun kalau kita ingin menimpali sebuah guyonan gitu kan, takutnya khawatirnya menjadi salah, timpali saja dengan senyuman. Senyuman. Gitu, ngangguk-ngangguk atau senyum atau gimana, lalu coba alihkan pembicaraan. Saya lakukan praktek ini juga di mana-mana, termasuk di tempat pekerjaan. Di tempat pekerjaan kita ini, salah satu ciri khas yang terjadi adalah sering membicarakan mengenai hal yang terjadi di belakangan ini, di politik dan segala macam. Dan dari tempat kerja itu mungkin bisa terlihat saya nggak suka bicara gitu, nggak senang, saya nggak suka menimpali. Gitu, saya lebih suka silakan berbicara apapun itu, saya sibuk saja dengan layar. Ya tujuannya bukan menjadi sombong, bukan, tapi tujuannya menghindari supaya kata-katanya nggak percuma.
Sahabat semuanya, apa yang saya katakan ini kadang-kadang sulit dilakukan. Saya paham, ya, sangat memahami itu. Tapi marilah kita coba, karena nanti Allah akan bertanya kepada kita apa yang sudah engkau lakukan, bukan hasilnya. Kira-kira demikian, Mbak Sofi. Mudah-mudahan dapat intinya. Ya, terima kasih Pak Julio. Sama-sama. Siap? Ada yang lain lagi? Apakah ada yang bisa kita diskusikan? Baik. Kalau tidak ada yang didiskusikan, ada? Silakan. Cuma itu aja mungkin Kak Julio. Siap. Rencana pertemuan di Sentul. Oh, baik. Baik, itu nanti kita bicarakan sebentar lagi. Adik saya kelihatannya Iyo mau ada pertanyaan. Silakan, Iyo. Ya Bang, maaf mau nanya nih. Kalau misalnya kita dizolimin orang, normalnya orang kan membalas. Cuman kadang-kadang kita tuh nggak pengen cari ribut lah, diem aja kayak gitu. Apa itu termasuk sabar atau emang kitanya emang terlalu cuek atau bagaimana ya Bang? Ya, oke. Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali dan valid sekali. Bagaimana kalau kita dizolimin oleh seseorang, apakah kita diam saja? Apakah itu bagian dari sabar? Karena kan disuruh sabar ya. Daripada ucapannya salah, lebih baik diam gitu kan, tadi kan nasihatnya gitu kan ya. Nah, begini, Yo dan sahabat-sahabat semuanya, ya. Salah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam haji wada, ya, di dalam haji penutupan, ya, sebelum haji terakhir, dan memang satu-satu kali haji, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh beliau. Salah satu nasihatnya adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti ini, dengan seorang Muslim, seorang Islam itu tidak boleh diam pada saat dizolim, tidak boleh diam saat dizolim. Ya, tidak boleh. Jadi kita itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membela diri, dengan catatan kalau dizolimi. Tapi kita tidak boleh duluan menzolimi. Ya, tapi kalau kita dizolimi maka kita diperintahkan untuk membela diri. Jadi nggak boleh diam. Nah, namun konteks membela dirinya, konteks tidak boleh diamnya itu dengan takwa, dengan sabar. Sabar itu begini ya. Sabar berbeda sabar dengan nerimo, ya, bukan nerimo, ya. Sabar dengan nerimo itu beda. Begini bukan nerimo juga benar juga sih. Sabar mengalah dengan kalah. Sabar di dalam Islam itu adalah aktif. Sabar di dalam Islam adalah bergerak. Sabar di dalam Islam itu adalah berbuat kebaikan-kebaikan atau berbuat perbaikan-perbaikan. Ya. Bentuk sabar adalah bentuk kita, pertempuran kita dengan hati kita untuk mendapatkan kebenaran bahwa ini adalah yang Allah titipkan kepada kita, kondisi. Sebuah kondisi yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bersabar. Sejelek apapun kondisi itu, di mata kita itu adalah kejelekan. Tetapi di mata Allah bisa jadi itu adalah kebaikan. Al-Baqarah menyampaikan seperti itu. Apa yang baik untukmu, belum tentu baik untukmu. Apa yang jelek untukmu, belum tentu jelek. Allah Maha Tahu, manusia tidak tahu apa-apa. Jadi dari kalimat tersebut, maka kita bisa mengambil suatu sikap bahwa ini sikap pertama pada saat kezaliman datang kepada kita. Sikap pertama adalah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata kasar yang diterima kita, sikap-sikap jelek yang diterima oleh kita, oleh seseorang yang lain misalkan, ya, itu karena Allah titipkan lidahnya berkata. Allah titipkan ilham kepada yang bersangkutan, menyampaikan dan berbuat. Itu prinsip yang pertama. Sehingga pada saat kita menerima tersebut, hati kita akan menjadi lebih tenang, dalam arti kata, kita bersabar. Konteksnya adalah tenang dulu. Konteksnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini dari Allah, semua kembali kepada Allah. Itu dulu. Karena kalau kita sudah sadar bahwa ini diberikan disiapkan oleh Allah untuk kita, apalah kemampuan kita untuk berani berontak? Nggak berani sama sekali kita berontak, betul nggak? Ya. Nah, tapi kembali lagi konteks sabar nggak selesai sampai di situ. Ya, yang namanya sabar setelah kita pertama mengakui hal tersebut, yang namanya sabar kemudian adalah kita berbuat perbaikan-perbaikan. Kita melakukan sesuatu, berbuat yang berbasis kepada takwa. Misalnya, kalau kita mau menjawab dari hal tersebut kan nggak boleh zolim ya, nggak boleh dizolimin kan, nggak boleh kita dizolimin. Maka kita berhak untuk menjawab. Nah, cara menjawabnya pun itu sebaiknya dengan cara yang dikendalikan. Kalau memang harus diam daripada terjadi
perkara lebih besar, maka di belakang itu lakukan perbaikan-perbaikan. Lakukan perbaikan-perbaikan. Saya mau kasih contoh ya, ini panjang dikit nggak apa-apa nih, 11.46 ya, zuhur udah kedengaran. Dulu waktu saya berdinas di salah satu perusahaan, ya, waktu itu saya waktu masuk, waktu itu langsung menjadi, bukan langsung ya, tapi alhamdulillah Allah izinkan, titipkan amanah menjadi posisi ya waktu itu posisi yang cukup lah ya, yang cukup gitu ya, menjadi posisi penentu lah. Nah, dari departemen yang lain ada satu orang gitu ya, saya tidak perlu sebut namanya supaya tidak gibah, itu selalu menunjukkan sikap bermusuhan. Entah apakah karena yang bersangkutan sebetulnya mengincar posisi yang saya isi, saya orang baru gitu ya, atau nggak tahu bagaimana. Tapi yang jelas adalah saya tidak kenal yang bersangkutan, tetapi di dalam setiap pertemuan yang bersangkutan itu selalu bermusuhan. Semua usulan saya dibantai, semua usulan saya kata-kata saya itu semua dihina dan seterusnya. Dan dia tidak hanya menghina di depan mata, tapi juga ke orang-orang, jadi ke sekeliling gitu ya. Dan di mana orang-orang itu mengabarkan kepada saya. Nah itu kan dizolimin gitu ya, dizolimin. Nah, apa yang saya lakukan? Apakah mengkonfrontir dengan yang bersangkutan? Yang mana sebenarnya bisa aja, berani saja sih, nggak masalah ya kan? Tapi bukan itu yang diminta oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Quran tidak itu yang diminta. Yang saya lakukan adalah, ya kan, saya dengar semua hinaannya tersebut, baik dari yang bersangkutan langsung maupun dari orang lain, ya kan? Dan saya hanya mengangguk saja pada saat itu, karena kenapa bisa melakukan ini? Karena sudah belajar gitu loh, ya kan, ada akal tadi gitu ya, ada akal yang sudah diajarkan oleh para guru. Nah, kemudian berikutnya tipsnya adalah dari setiap pertemuan, perhatikan ini, dari setiap pertemuan, saya selalu menyampaikan seperti ini, menurut saya adalah begini. Lalu saya menunjuk kepada orang tersebut, saya tanya, bagaimana menurut Anda? Justru saya angkat porsinya di depan yang lain sebagai seseorang yang saya butuhkan nasihatnya. Bagaimana menurut Anda? Nanti dia akan berkelit lagi, terus-menerus berkelit gitu, sampai seterusnya seperti itu. Kalau saya seperti ini, menurut saya begini-gini akan lebih baik. Kalau Anda, menurut Anda gimana sebaiknya? Terus seperti itu. Pertama-tama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan pertama, ya dia terus akan menjelek-jelekan. Tapi apa yang terjadi pelan-pelan? Pelan-pelan yang terjadi adalah dia mulai, yang bersangkutan, beliau ini mulai mendukung saya. Iya sih, saya kira itu lebih baik. Walhasil, sahabat, untuk singkat ceritanya, pada saat saya keluar mengundurkan diri dari perusahaan ini karena harus berpindah ke perusahaan lain, sahabat saya yang satu itu menjadi sahabat terbaik saya. Menjadi orang yang siap mendukung dengan semua apa yang saya sampaikan usulnya, ya, dan sampai terakhir pun terpisah, dia menjadi salah seorang sahabat yang terbaik. Yang tadinya bermusuh, dia memusuhi saya. Ya. Jadi tidak kita balas dengan sesuatu yang menyakitkan, tapi coba berikan penghargaan. Tidak kita balas dengan sesuatu yang zolim, tetapi kita buat perbaikan-perbaikan. Sampai yang bersangkutan berkata, iya ya, saya salah menilainya. Begitu ya kira-kira. Ya. Seseorang pada saat melakukan kezoliman kepada kita, perhatikan ini, seseorang pada saat melakukan hal yang zolim kepada kita, maka dia sudah punya estimasi, prediksi bahwa kita akan bersikap sesuatu. Kuncinya adalah lakukan sesuatu di luar perkiraannya. Dan akhirnya cuma satu. Nilainya adalah saya salah ternyata. Ternyata kita berbuat kebaikan-kebaikan dan kita berbuat perbaikan-perbaikan. Jadi itu, ya, sabar itu pertama terima dulu bahwa itu datangnya dari Allah. Yang kedua, jangan diam. Bikin perbaikan-perbaikan, buktikan ucapannya salah. Itu aja sih kuncinya. Lagi pula ucapannya tidak salah kok. Ya, sahabat semuanya, ya. Ucapannya itu tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena Allah yang mengizinkan ucapan tersebut. Lidahnya hanya dipakai sebagai alat introspeksi, jangan-jangan benar apa yang dikatakannya. Maka buatlah perbaikan ke diri kita. Katakanlah apa yang dikatakan jangan-jangan berupa sesuatu yang memang diinginkan, yang mungkin kita masih bisa lakukan dengan akal kita bisa lakukan lebih. Maka lakukan. Ingat, terima dulu. Yang kedua, bikin perbaikan. Itu saja resepnya. Ya, sabar bukan diam, sabar bukan pasif, sabar itu bergerak dan bergerak aktif dengan takwa. Terjawab ya, mudah-mudahan. Bisa terjawab ya, insya Allah. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Sahabat semuanya, sepertinya kita harus tutup dulu sesi ini 11.50.
Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semakin berenergi kita, makanya saya juga ada di tempat yang penuh dengan energi nih, tempat olahraga. Ya, jadi alhamdulillah menarik sekali perjumpaan kita pada hari ini. Sesi ini tetap direkam ya untuk nanti dikembalikan kepada grup supaya bisa dinikmati lagi dan didapatkan pelajarannya. Ingat sahabat semuanya ya, akal kita itu adalah bekal yang sudah disiapkan oleh Allah menjadi pembeda kita di antara makhluk yang lain. Akal yang bagaimana? Akal yang diselimuti Quran dan hadis. Maka peliharalah Quran, ya, peliharalah Quran sehari-harinya sahabat semuanya supaya akal kita diliputi dengan naungan Quran tersebut. Sehingga kita akan menjadi orang yang malu, kita akan menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keputusan-keputusan kita, reaksi-reaksi kita insya Allah mengarah kepada reaksi-reaksi yang benar sahabat semuanya. Ingat, penggerogot dari lapisan Quran adalah satu, amarah. Yang kedua adalah dengki. Yang ketiga adalah tomak, rakus. Yang keempat adalah gibah. Ya, sahabat, hindari hal-hal itu sekecil-kecilnya, hindari, ya kan? Supaya nggak jadi kebiasaan, yang tadinya ringan-ringan saja dijalankan malah jadi karakter. Nauzubillah min zalik. Itu akan membuat akal kita menjadi rusak lapisan Qurannya. Nauzubillah min zalik. Dan kita menjadi orang-orang yang nauzubillah min zalik tidak tahu malu dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Padahal di pertemuan kita terakhir kemarin disampaikan bahwa seseorang masuk surga dengan keluarganya. Kenapa demikian? Karena pada saat di dunia mereka tergolong karena kami merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Akal yang rusak membuat kita tidak takut. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, baik. Nah, bagaimana caranya sahabat semua untuk terhindar itu semuanya, untuk bisa menjalankannya? Berlatih. Ya, berlatih, sekali lagi berlatih, lihat peka terhadap kejadian-kejadian yang Allah titipkan kepada kita, gunakan menjadi sarana pelatihan. Ya, semakin sering kita berlatih, semakin kita tahu bahwa kita sedang dilatih, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan semakin bijak, semakin takwa, semakin peka. Dan yang terakhir, apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi sahabat, ya, ridho dulu. Cintai dulu bahwa ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, ridho dulu. Yang kedua, lakukan reaksi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Lakukan semua pekerjaan dengan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah tawakal. Ya, serahkan kepada Allah sepenuhnya. Allah akan bertanya kepada kita, apa yang kau lakukan? Bukan yang kau hasilkan. Baik, sahabat semuanya, mari kita berdoa untuk menutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hari ini sebagai bentuk pembelajaran, ya, dan kita semua mendapatkan hikmahnya, dan semakin jelas Quran di mata kita semuanya, di mata hati kita, untuk menjadi pedoman. Perkuat Qurannya. Baik, kita tundukkan kepala untuk menutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adhilni mutala sidqi wa akhrijni muraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasuluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat semuanya, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi yang dischedulkan atau sesi-sesi offline. Dan insya Allah saya pengen mengajarkan untuk bisa membuat website pribadi. Nanti kalau memang terjadi demikian, tolong dikondisikan untuk bisa membawa laptop. Insya Allah ya. Baik, sahabat semua, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Julio, makasih banyak. Sama-sama, terima kasih semuanya. Terima kasih. Yuk. Terima kasih. Barakallah.